Saran apa? Xiao Yan menahan amarah ketiga wanita di sampingnya, lalu berbalik dan bertanya kepada penguasa Istana Surgawi Kuno yang dikelilingi oleh orang banyak. Istana Surgawi Kuno yang sunyi adalah milik pasukan pusat dunia manusia. Dalam perjalanan ini, mereka diperintahkan untuk mengumpulkan banyak orang kuat dari 1000 besar dunia untuk berkumpul di Laut Samsara untuk berburu dan membunuh ras alien. Xiao Yan tentu saja tidak ingin mengikuti mereka sepanjang jalan. Alasan terpenting untuk ini adalah bahwa dua tetua klan Xiao, Xiao Yan dan Xiao Lingshan, sedang tidur di Laut Samsara. Begitu mereka mengalahkan dunia luar, dua tetua klan Xiao mungkin akan jatuh ke tangan pusat dunia manusia. Situasi seperti itu jelas bukan yang ingin dilihat Xiao Yan. Jadi mereka harus menjadi yang pertama bangun, mereka sebelum pertempuran menentukan mereka dengan dunia luar. Hanya dengan menyelamatkan mereka berdua kita bisa meletakkan dasar untuk penyelamatan berikutnya dari keluarga Xiao. Bencana telah datang, dan negara adidaya di dunia 1000 besar, seperti saya, sekarang dalam bahaya dan seharusnya melawan dunia luar bersama-sama. Bagaimana kita bisa pergi sendiri untuk keegoisan kita sendiri? Itu karena kalian berempat yang merusak rencana kami, apa yang harus Anda bersalah? Apakah Anda memprovokasi otoritas tertinggi dari pusat dunia manusia? Lord of the Ancient Heavenly Istana tampaknya telah menetap untuk Xiao Yan, dan dia diperintahkan oleh pusat dunia manusia, dan dia harus ditangkap setelah menangkap para tetua Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan diizinkan untuk bertindak sendiri. Penguasa Istana Surgawi Kuno, Anda hanya sekelompok omong kosong. Selama berabad-abad, tidak ada yang pernah membuat aturan lautan reinkarnasi. Kami datang ke sini hanya untuk menemukan reinkarnasi, masalah, kita harus diikat ke perahu. Adapun ras jahat di luar dunia, kita memiliki strategi kita sendiri untuk menghadapinya. Pergi. Menghadapi balok seperti jarum dari Istana Surgawi Kuno yang sunyi, Xiao Yan mendengus dingin, dan tidak meninggalkan jejak goyangan ke kamar yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Yan dan keempatnya tiba-tiba melompat ke lautan reinkarnasi dengan kekuatan jahat yang mengerikan. Dia ingin menggunakan pusat dunia manusia untuk menekan dirinya sendiri. Sangat disayangkan dia lupa bahwa banyak orang kuat di pusat dunia manusia menghadapi serangan sengit dari luar dunia, dan mereka sudah terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri, dan tidak ada waktu untuk menangkap Xiao Yan. Penguasa aliansi api tak berujung cukup mendominasi dan mencengangkan. Baru setelah keempat Xiao Yan menghilang di sini, ada sedikit kekaguman di mata lama Tuan Suci yang tidak mati. 3 klan suci memimpin dalam menyerang Laut Samsara. Dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, dia mungkin saja memasukinya dan mati. Meskipun tokoh-tokoh lain di terumbu mengagumi Xiao Yan, tetapi setelah beberapa saat keseimbangan, dia juga tidak bertindak gegabah, hanya melihat Xiao Yan dan yang lainnya yang menghilang, hatinya tidak bisa membantu tetapi perlahan mencurahkan sentuhan penyesalan. Kekuatan 4 orang, bagaimana bersaing dengan para suci digital? Orang ini terlalu sombong atau terlalu mudah? Oke, mari kita berhenti bicara, kita harus mulai perjalanan ke lautan reinkarnasi ini adalah hal yang paling penting. Pembangkit tenaga listrik reinkarnasi yang tidur di sini dan ras jahat asing yang menyerang di sini harus dibangkitkan dan dilenyapkan. Dipimpin oleh beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 7 memimpin, dan kelompok itu bergegas menuju laut reinkarnasi dengan sangat lambat. Binatang kecil ini, kamu akan merasa lebih baik cepat atau lambat. Penguasa Istana Surgawi Kuno hanya bisa untuk sementara menekan ketidaksenangan dan kemarahan di dalam hatinya. Tentara yang menyerang di luar wilayah itu berkali-kali lebih menakutkan daripada Xiao Yan. Xiao Yan dan keempatnya terpisah dari kekuatan utama dan bergegas ke Laut Samsara yang tercemar, dan mereka masuk ke gurun tandus tidak lama kemudian. Tidak ada rumput di sini, pasir kuning beterbangan di mana-mana, dan seluruh kekosongan dipenuhi dengan perasaan yang sangat dingin dan patah, seolah-olah dimakan oleh belalang. Sepertinya ada kekuatan yang sangat jahat yang telah menghancurkan tempat ini. Xiao Yan melirik dunia, tetapi hatinya bingung. Dikatakan bahwa di lautan reinkarnasi, orang-orang kuat dengan kerajaan malaikat telah menjaganya dari generasi ke generasi. Sekarang lautan reinkarnasi tercemar, para penjaga di dalamnya mungkin juga dibunuh secara brutal dan dari persepsiku, dunia ini tampaknya memiliki nafas reinkarnasi yang lemah dan aura jahat bertarung satu sama lain. Mereka berempat bercokol tinggi di dunia gurun, melihat ke gurun yang berantakan ini, Sunir mau tidak mau dikatakan. Lautan reinkarnasi hanyalah istilah umum untuk wilayah yang luas, di mana terdapat makam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka yang terperangkap dalam reinkarnasi sedang tidur di dalamnya. Pemilik makam reinkarnasi ini mungkin sudah terbunuh. Wajah cantik Mu Yingying tegang,
dan kekuatan banyak api suci di tubuhnya membuatnya merasa tidak nyaman dengan kekuatan jahat. Persepsi sangat tajam. Laut Samsara, yang sekarang tercemar, dalam bahaya, dan kamu harus bergegas. Kitab Samsara mencatat koordinat spesifik Samsara, ayo pergi. Suara itu baru saja jatuh, dan mereka berempat menghilang lagi. Dengan bimbingan dalam kitab Samsara, mereka tiba-tiba saling berhadapan. Kedalaman laut reinkarnasi dihilangkan. Tuan Suizi, saya masih belum menemukan makam reinkarnasi Xiao Yan dan Xiao Lingshan. Tempat tidur mereka tampaknya sangat tersembunyi, Anda tahu. Pada saat ini, beberapa kekuatan jahat kental di kedalaman laut reinkarnasi tiba-tiba memiliki beberapa bayangan gelap berdiri di sini. Dua orang dewasa lainnya telah menuju ke ujung laut reinkarnasi, membuat pembunuhan tanpa akhir, mencoba untuk menghapus banyak pembangkit tenaga listrik yang tinggal di Laut Samsara dan pembangkit tenaga listrik di 1000 besar dunia yang datang untuk mendukung. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ya, kekosongan berubah pada saat ini. Xiao Yan dan keempatnya menerobos banyak rintangan dan diam-diam datang ke ngarai di kedalaman Laut Samsara. Kekosongan itu terdistorsi, dan bayangan jahat di sekitarnya dengan wajah mengerikan terus melangkah keluar, berdiri di langit, menatap Xiao Yan dan keempatnya dengan wajah mengerikan. Setelah harus melenyapkan dua penjaga lautan reinkarnasi, pasukan suku jahat asing tiba-tiba melangkah ke lautan reinkarnasi, menghancurkan reinkarnasi dalam aliran yang stabil, kecuali beberapa makam reinkarnasi yang kuat dan tersembunyi dan misterius. Hampir setengah dari makam reinkarnasi itu telah sepenuhnya dihancurkan oleh dunia luar, dan mereka yang bereinkarnasi juga telah sepenuhnya jatuh di sini. Di kedalaman Laut Samsara, itu juga merupakan tempat di mana pasukan suku-suku jahat di luar wilayah itu paling padat penduduknya. Xiao Yan berdiri di udara, matanya melirik ngarai gelap yang tampak seperti jurang di bawah, dan sebagian darah di tubuhnya sedikit mendidih. Melihat dunia ngarai di bawah, Xiao Yan tertegun sejenak ketika dikombinasikan dengan kelainan di tubuhnya, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Di bawah, saya khawatir itu adalah tempat tidur penatua besar Xiao Yan. Kekuatan tetua ketiga dari klan Xiao telah mencapai tingkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah. Xiao Yan tidak percaya bahwa kekuatan tetua pertama hanya tingkat 8 bagaimanapun. Jejak reinkarnasi yang terakhir di alam api tak berujung, hanya jejak kekuatan sisa yang akan membuat kekuatan Motuo menerobos ke tahap reinkarnasi 8 kali lipat. Di kedalaman ngarai, kegelapan tak berujung tampaknya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan menilai dari persepsi Xiao Yan dan fluktuasi yang dihasilkan oleh reinkarnasi, mereka adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Apakah kamu yakin? Mata Sun Erdai berkerut dan dia berbalik untuk bertanya pada Su Suiying di sampingnya. Dengan segel reinkarnasi Penatua Agung, dia secara alami dapat merasakan banyak informasi spesifik. Reinkarnasi dari Tetua Agung seharusnya ada di kedalaman ngarai di bawah, tetapi area ini sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, tanda reinkarnasi di alis Su Suiying sedikit berkedut, dan tiba-tiba riak energi kuno melintas, dan seluruh orang tampak cemerlang. Lord Suizi, Xiao Yan dan 3 wanita bergegas ke ngarai di kedalaman Laut Samsara. Ngarai itu dengan mudah menghapus teror dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 7 kita. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Mereka, Xiao Yan, terima kasih telah memimpin saya dalam perjalanan ini. Bayangan jahat yang bercokol di sekitar ngarai dengan mudah dihilangkan. Xiao Yan bergerak langsung dengan ketiga putrinya. Mereka berempat melompat langsung ke jurang ngarai. Untuk sesaat, kekuatan di tubuh semua orang seolah mati dalam sekejap. Kegelapan menenggelamkan mereka berempat sedikit demi sedikit, meskipun mereka merasa linglung dan gelisah saat ini, di bawah bimbingan kitab Samsara, mereka berempat jatuh ke dalam jurang tanpa berbalik. Apakah itu benar-benar di sini? Mengapa api suci di dalam tubuh menyampaikan gelombang yang mengganggu? Mungkinkah itu konspirasi ras jahat dari luar wilayah? Selama turun, sudut bibir Mu Yingying kering, dan bahkan banyak api suci di tubuhnya. Api secara naluriah melepaskan gelombang yang sangat rumit. Ada rasa gelisah, senang, sedih, dan emosi aneh lainnya yang berfluktuasi, yang akhirnya membuat tubuh tegang. Plop, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk turun, tetapi hanya sedikit suara yang terdengar. Mereka berempat seperti alam yang aneh dan tidak berpenghuni. Setelah melewati penghalang yang aneh, tebal dan gelap, mereka berhasil pergi, jurang yang gelap ke dunia baru di ujung ngarai di bawah. Dalam proses menembus penghalang misterius, Xiao Yan dan Su Suiying adalah yang paling berbahaya. Tubuh, darah, dan bahkan jiwa mereka semua berkeliaran oleh kekuatan yang terkandung dalam penghalang mereka, dan seluruh pikiran mereka bergetar.
Tampaknya ada adalah semacam kekuatan transenden dalam pesona yang memeriksa apakah mereka memenuhi syarat untuk melangkah di bawah pesona. Investigasi semacam itu tidak dapat dihindari. Jika bukan karena kekuatan garis keturunan Xiao Yan dan segel reinkarnasi di alis Su Suiying, saya khawatir beberapa orang akan didorong keluar oleh penghalang ini, atau dibunuh olehnya. Setelah menembus penghalang misterius ini dan memasuki dunia bawah, keempat murid tergerak, dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Di bawah jurang ngarai, tidak ada jejak kejahatan, karena ini adalah dunia yang sama sekali baru. Baru saja tiba di dunia baru ini, semua orang melangkah ke udara dan melihat dari kejauhan. Di dunia yang kabur dan ilusi di bawah, Xiao Yan samar-samar merasakan kekuatan kursif yang besar menembus kehampaan. Meskipun paksaan itu tidak memiliki kekuatan penghancur yang kuat, itu membuat Xiao Yan merasakan tekanan luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Menurut tebakan Xiao Yan, dengan tekanan yang begitu besar, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak dari reinkarnasi ke-8 kali lipat tidak dapat memiliki kekuatan kursif yang begitu besar. Garis pandang berubah, dan dunia di bawah menjadi jelas. Ini adalah pegunungan besar yang sedikit tandus. Tidak ada rumput di dunia pegunungan, dan sekitarnya berantakan. Ada banyak bayangan tentara yang hancur. Ada tanda-tanda bahwa telah terjadi beberapa konfrontasi kekerasan di sini. Jejak-jejak ini semua medan pertempuran. Setelah pemeriksaan singkat, mereka berempat tampak sangat serius. Bagaimanapun, ras jahat asing telah memimpin dalam merebut Laut Samsara. Apakah tempat ini telah terpengaruh olehnya, belum diketahui. Aneh mengapa Jiu Xuan Huo Master dan segel reinkarnasi Xiao Lingshan menjadi panas bersama. Mungkinkah tempat reinkarnasi mereka juga ada di sini? Melihat Xiao Yan, yang ada di sampingnya dengan wajah serius, setelah melihat di buku reinkarnasi di tangan Master memandu koordinat. Ini jelas kuburan reinkarnasi dari Tetua Agung Xiao Yan. Mengapa reinkarnasi dari dua pria kuat lainnya juga memancarkan fluktuasi yang aneh? Hanya melangkah di sini, mereka berempat berdiri diam di sudut pegunungan, dan tidak bertindak gegabah, tetapi Su Suiying, yang bijaksana, menebak sesuatu melalui gelombang cahaya reinkarnasi di antara alis kedua wanita lainnya. Area ini misterius, dan saya khawatir ada niat membunuh di dalamnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tetap diam, tetapi matanya mulai bergerak. Setelah beberapa saat, dia dengan tajam menangkap formasi langit dan bumi yang sangat tersembunyi, yang mengelilinginya, dan menyelimuti seluruh dunia. Bahkan formasi ini sedikit bobrok saat ini, tetapi Xiao Yan dapat mengetahui dari beberapa jejak samar bahwa formasi ini tidak diragukan lagi adalah formasi kuno yang sangat kuat. Siapapun yang dapat memobilisasi atau menggunakan formasi seperti itu adalah penguasa sejati dunia ini. Namun, menurut Feng Wan-er dan informasi lain tentang Tetua Agung Klan Xiao, yang terakhir tampaknya tidak mahir dalam formasi pertempuran, yang benar-benar membuat Xiao Yan merasa sedikit khawatir. Bisakah formasi ini melindungi dunia ini? Tapi siapa yang melakukannya? Meskipun ada beberapa keraguan di hatinya, Xiao Yan tidak memusatkan seluruh perhatiannya padanya. Mata Xiao Yan menyapu lagi, dan persepsi besar tiba-tiba menembus lapisan pegunungan, menghindari pengekangan dan isolasi banyak kekuatan, dan menyelidiki lebih dalam. Di puncak dan inti pegunungan ini, selalu ada kabut abadi yang menutupinya, seolah menyembunyikan beberapa rahasia yang tidak diketahui, tetapi di depan kekuatan jiwa Xiao Yan, semuanya sia-sia. Melihat ke atas dan mengamati, di inti puncak pegunungan ini, di antara awan-awan misterius itu, ada sebuah bangunan megah dan megah yang berdiri dengan tenang, dan ada rasa paksaan yang terengah-engah di atasnya. Di luar aula utama, sebenarnya ada dua jurang tak berujung, perlahan memancar keluar, dan di sekitar aula utama di puncak pegunungan, ada sungai seperti Sungai Si, yang terisolasi dari langit. Air di sungai bahkan lebih tanpa dasar, warnanya seperti api merah menyala, dan umumnya panas terik, inti dari seluruh pegunungan sangat misterius. Satu aula, satu sungai, dan dua gua menempati inti pegunungan ini. Pada saat yang aneh, tanda reinkarnasi di alis Su Suiying, yang jauh dari inti awan dan kabut di pegunungan, jatuh dalam sekejap, dan terbang tak terkendali menuju gerbang aula di awan dan kabut. Xiao Yan baru saja akan bergerak, tetapi dia melihat sinar cahaya melonjak dari segel reinkarnasi, dan langsung berubah menjadi jimat api seukuran telapak tangan, menuju alur di atas gerbang kuil. Di gerbang kuil, ada alur yang terbuat dari batu merah yang ditumpuk, dan pola di dalamnya tampaknya persis sama dengan jimat api reinkarnasi yang jatuh dari alis Su Suiying. Segel samsara sebenarnya adalah kunci untuk membuka aula utama. Melihat adegan ini, Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya, dan kekuatan garis keturunannya melonjak seketika, menyebabkan yang terakhir meledak menjadi ekstasi, semacam darah mendidih.
Menurut instruksi dari Kitab Samsara dan Segel Reinkarnasi Su Suiying, di aula ini, tempat di mana Penatua Besar Xiao Yan tidur, makam surgawi Yanling. Dikatakan bahwa bahkan para ahli reinkarnasi 9 kali lipat tidak dapat memata-matai makam surgawi Yanling yang misterius, yang berisi misteri tanpa akhir. Apakah itu benar-benar di sini? Melihat pemandangan yang begitu misterius dan aneh, Sun Er dan Mu Yingying saling memandang. Ketiga reinkarnasi secara alami perlu menjadikan tetua pertama Xiao Yan sebagai prioritas utama lagi pula, yang terakhir adalah di seluruh lautan reinkarnasi, orang terkuat. Begitu dia diselamatkan, apakah itu Xiao Lingshan atau reinkarnasi dari 9 dewa api yang mendalam, itu secara alami tidak akan menjadi masalah. Boom! Gerbang kuil yang tertanam di inti pegunungan perlahan terbuka dengan gelombang segel reinkarnasi di alis Su Suiying, seperti tempat kediaman dewa yang telah disegel dengan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang mengejutkan dan luar biasa, disertai dengan suara roda gigi yang luar biasa keras, perlahan bergema di seluruh dunia. 4 orang berkedip dan tiba di puncak pegunungan ini dalam sekejap, dengan bantuan beberapa kekuatan persepsi, mereka perlahan-lahan menyelidiki apa yang disebut makam surgawi Yanling. Di mausolem aula utama yang dikelilingi oleh awan dan kabut, tidak ada akhir sama sekali. Seluruh mausolem seperti dunia jurang yang tak berujung, lebih seperti dalam kehampaan yang kacau. Ruang di sekitarnya hancur, bahkan yang ada di atas mausolem aula, 2 lubang hitam juga memiliki kekuatan bersiul yang tak ada habisnya. Sungai di luar aula mausolem inti bahkan lebih misterius, tetapi sekarang memiliki jalur cahaya reinkarnasi yang diaspal oleh segel reinkarnasi, mengisinya, untuk sementara tidak dapat membentuk penghalang. Di dalam aula mausolem, ada banyak reruntuhan, dan ada banyak tulang yang sangat cacat, pecahan tentara yang patah, dan 4 rongga di seluruh mausolem adalah jejak tragis yang tersisa setelah pertempuran sengit. Bahkan dengan persepsi besar Xiao Yan, tidak sulit untuk menemukan bahwa pada tulang dan mayat ini, sebenarnya ada simbol dari banyak keluarga kerajaan ekstrateritorial dan identitas lainnya. Seluruh aula dipenuhi dengan keheningan yang mati, tetapi dalam keadaan yang begitu tenang, Xiao Yan dan keempatnya secara naluriah merasakan krisis yang mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di kedalaman aula mausolem, kekuatan samar kekuatan menyapunya, membuat Xiao Yan merasa seperti musuh besar, dan tekanannya sangat meningkat. Tampaknya aura halus pada akhirnya adalah ini satu-satunya penguasa dunia film. Bahkan sekarang Xiao Yan menghadapi penindasan seperti itu, jantungnya berdebar. Kekuatan semacam itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika dia menggunakan Yanshen Cauldron dan banyak kekuatan lainnya, peluang Xiao Yan untuk menang melawan yang terakhir mungkin kurang dari 10%. Kamu tetap di sini berjaga-jaga, aku akan masuk dan melihatnya. Jika Penatua Agung tidur di sini, aku pasti akan membangunkannya. Setelah kebuntuan, Xiao Yan baru saja berbicara dengan 3 wanita di sampingnya dengan ekspresi serius. Meskipun mereka memiliki reinkarnasi, kekuatan mereka saat ini belum berhasil dalam reinkarnasi, tentu saja belum memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi saat ini. Tentu saja Xiao Yan tidak tahan membiarkan mereka melakukannya sendiri, lagi pula, situasinya terlalu berbahaya dan Xiao Yan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia membawa mereka bersama, itu pasti akan meningkatkan kesulitan. Tidak, masalah ini sangat penting, aku harus mengikuti kakak Xiao Yan. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, tetapi Suner di samping membuat suara langsung, dan kata-kata itu secara langsung dan tegas memotong niat baik Xiao Yan. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, sekarang reinkarnasi penuh dengan krisis, dia tidak akan membiarkan Xiao Yan mengambil risiko sendirian. Meskipun kekuatan kita bertiga tidak sebagus milikmu, kekuatan kita tidak boleh diremehkan ketika kita bekerja bersama. Dan perjalanan ini sangat sulit, secara alami tidak mungkin untuk kembali ke rumah. Mu Yingying mencondongkan tubuh ke depan. Tentu, dia sangat setuju dengan ide Sun Er. Sebagai salah satu gundik dari wilayah api tak berujung, bagaimana mungkin dia tidak bisa membantu Xiao Yan? Kalau begitu, ayo pergi, jangan buang waktumu. Su Suiying berbalik sedikit dan menatap kedua wanita itu dengan iri. Ada banyak krisis di aula mausolem. Setelah memasukinya, semuanya harus diatur olehku. Oke, suara itu jatuh begitu saja, tubuh keempat orang itu sedikit gemetar, dan mereka bergegas menuju ke sana dengan hati-hati, untuk menyeberangi sungai misterius. Jika bukan karena bantuan kekuatan samsara, mereka berempat akan menghadapi krisis yang sangat mengerikan. Tuhan, bagaimana menurutmu? Tepat saat mereka berempat mengalir ke aula makam, pasukan bayangan hitam yang kuat muncul di dunia ini, tetapi jubah hitam mereka semuanya berlumuran darah iblis, penghalang sihir, butuh banyak energi. Jangan khawatir, tunggu sampai mereka membangunkan orang,
dan kemudian kita akan memanfaatkan nelayan. Kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat ini masih bisa membuat orang-orang ini melarikan diri. Menghadapi penampilan seperti itu, tahta suci Suizi sedikit dengan senyum, suara menakutkan bergema di seluruh dunia. Salah satu dari 3 klan suci, kursi suci Suizi, puncak reinkarnasi tingkat 8, kekuatan seperti itu tidak boleh diremehkan. Tahta suci itu bijaksana. Mendengar tanggapan dari kursi suci Suizi, bayangan jahat di sekitarnya mulai bertindak satu demi satu, mengatur jebakan jahat yang tak ada habisnya di dunia ini. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya melangkah ke aula besar makam surgawi Yanling, mereka merasakan paksaan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti tubuh mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh orang lain, tidak dapat melarikan diri, tidak dapat mundur, hanya bergerak maju dengan hati-hati. Di antara keempatnya, Xiaoyan dan Su Suiying merasa yang paling jelas. Banyak kekuatan di tubuh Xiaoyan telah melambat, dan bahkan jiwanya sedikit tercengang. Di sisi lain, wajah cantik Su Suiying tegang, dan tanda reinkarnasi di tengah alisnya benar-benar memiliki rasa robek, yang membuat terakhir mempersiapkan, menderita. Menginjak tanah makam surgawi Yanling, Xiaoyan mengabaikan perubahan di sekitarnya dan perlahan mengangkat kepalanya untuk memindai dunia, mencoba menemukan reinkarnasi dari Penatua Agung. Melihat ke atas, makam surgawi Yanling begitu besar dan spektakuler sehingga mereka berempat merasa tidak penting seperti semut. Tidak peduli berapa banyak jejak tragis pertempuran sengit telah terjadi di mausolem, tidak ada jejak kejahatan di sini, dan bahkan sentuhan fluktuasi kuno perlahan menembus dunia ini, seolah-olah melindungi sesuatu. Di seluruh mausolem, puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan tenang, dan ada pola kompleks yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung, seolah-olah mereka melindungi kehidupan tertentu. Retakan gelap tak berdasar, dan di celah-celah, angin suram meledak, orang tidak bisa membantu tapi mendesah. Pertarungan yang brutal. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mata indah Mu Yingying sedikit melebar, dan suaranya ternyata mengandung sentuhan kejutan. Pertempuran besar apa yang diperlukan untuk menghancurkan tempat ini seperti sekarang ini, setidaknya, tingkat reinkarnasi 8 kali lipat biasa mungkin tidak dapat melakukannya. Sifat kekuatan dari puncak ini berbeda, dan mereka tampaknya menjaga sesuatu, dan meskipun pinggiran dari puncak yang tak terhitung jumlahnya tidak rusak, puncaknya menyedihkan. Suner juga memperhatikannya, dan kemudian perlahan berbicara. Kamu lihat, setelah beberapa saat, wajah cantik sedingin es Su Suiying bergerak untuk sementara waktu, jari-jarinya bergetar saat dia mengangkat jarinya, menunjuk ke langit tinggi yang tak berujung dari banyak puncak, dia kehilangan suaranya. Di langit yang didukung oleh puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, 3 makam cahaya putih menjulang seperti Fata Morgana muncul. 3 makam reinkarnasi. Melihat makam putih reinkarnasi yang hampir terintegrasi sempurna ke dalam kehampaan, semua orang menemukannya setelah Su Suiying menggunakan segel reinkarnasi untuk melihatnya. Puncak yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini mengelilingi langit tinggi di belakang, dan tampaknya ada 3 kelompok makam reinkarnasi putih yang diam-diam bercokol. Kepala makam ringan dengan volume terbesar adalah milik Penatua Agung. 2 lainnya adalah Xiao Lingshan. Ada juga 9 dewa api yang mendalam. Pada saat ini, ketiga wanita itu secara bersamaan mendesak reinkarnasi di antara alis mereka. Yin, sesaat kemudian, sentuhan kegembiraan yang langka muncul di hatiku. Metode penempatan kuburan semacam ini telah lama hilang. Ketiga cincin itu saling terkait dan hidup berdampingan bersama. Ini agak mirip dengan formasi perlindungan diri keluarga Xiaomu di zaman kuno. Melihat 3 makam cahaya, meskipun telah dikonfirmasi bahwa orang yang tidur di dalamnya telah diidentifikasi. Identitas spesifik dari pembangkit tenaga listrik reinkarnasi, tetapi Su Suiying menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas, hal semacam ini juga memiliki banyak latar belakang, yang membuatnya merasa sedikit cemburu. Lingkaran sihir apa? Su Suiying dulunya adalah penjaga keluarga Xiao, dan sekarang dia telah memenangkan banyak warisan di dunia iblis. Tidak sulit untuk mengetahui hal-hal ini, tetapi Xiaoyan dan beberapa orang di sekitarnya memiliki sedikit pemahaman tentang itu bagaimanapun, lingkaran sihir semacam ini terlalu kabur. Metode simbiosis 3 makam. Ini adalah formasi yang sangat aneh setelah digunakan. Kehidupan Kastor dan orang yang terikat akan sepenuhnya terikat bersama dalam jangka waktu tertentu. 1 makmur. Dalam kombinasi mengingat keberadaan 2 lubang hitam di luar aula pemakaman, saya khawatir ini adalah cara tetua Xiaoyan untuk melindungi 2 orang dewasa. Su Suiying gelisah, dan dia mengatakan apa yang dia tebak kata demi kata. Apa misteri dalam lingkaran sihir ini? Suner dan Mu Yingying saling memandang, dan mereka tidak tahu banyak tentang lingkaran sihir semacam ini yang ada di zaman kuno.
Meskipun lingkaran sihir tidak memiliki terlalu banyak kekuatan menakutkan, itu adalah tempat perlindungan yang sangat baik untuk 3 makam cahaya dari tangan beracun. Reinkarnasi dari keduanya telah lama rusak. Su Suing berbicara lagi, menyeret keluar semua pikiran yang terbesit di benaknya. Apakah lingkaran sihir itu berbahaya? Kekuatan jiwa besar Xiao Yan tidak berpengaruh untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa berbalik dan bertanya pada Su Suing. Kami bertiga memiliki segel reinkarnasi, dan ada keberadaan api suci. Bagi kami, tidak ada bahaya. Su Suing berkata dengan tegas, tetapi yang terakhir tidak memberitahu bahaya dalam reinkarnasi. Karena tidak ada bahaya di dalamnya, mari kita mulai bersiap. Waktu yang dibutuhkan untuk reinkarnasi masih belum diketahui. Setelah kamu memasuki pemakaman reinkarnasi, aku akan melindungimu di sini siang dan malam. Xiao Yan berkata, suaranya terdengar juga penuh saham serius. Penatua pertama Xiao Yan, Dewi Perang klan Xiao Xiao Lingshan, dan Cinta Lang Jiuxuan Huozu dari Patriark klan Phoenix, ketiganya memainkan peran yang sangat penting bagi mereka. Ketiga wanita itu mengangguk pada saat yang sama, mencoba yang terbaik untuk mendesak tanda reinkarnasi di antara alis, dan mengalir ke 3 makam cahaya reinkarnasi sedikit demi sedikit. 3 Seon telah terperangkap dalam reinkarnasi berkali-kali. Jika mereka ingin membangunkan mereka secara paksa, mereka harus dipandu oleh segel reinkarnasi dan memasukinya secara langsung. Jika berhasil, Seon ini akan bangun lagi, dan ketiga wanita itu juga akan mendapatkan kekuatan reinkarnasi yang sebenarnya. Tetapi jika mereka gagal, saya khawatir semua orang akan tenggelam dalam sungai panjang sejarah, yang dapat digambarkan sebagai berbahaya. Susu, semuanya, kenapa kalian terburu-buru? Tepat ketika ketiga gadis itu mendekati makam cahaya reinkarnasi, kekosongan di sekitarnya berputar dengan aneh. Kekuatan mengerikan yang mengejutkannya. Boom! Suara magis yang memekakkan telinga dari surga dan bumi menyapu keluar dari aula, berubah menjadi aliran ruang dan waktu yang bergejolak, mengguncang gunung dan puncak dengan suara bersenandung. Kekuatan sihir yang sangat jahat berubah menjadi lorong gelap di ketinggian pegunungan, dan ada aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di lorong itu. Di ujung aura ini, ada sosok kekar, perlahan berjalan keluar darinya. Ketika tubuhnya yang seperti manusia benar-benar muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya, kekuatan sihir yang lengket turun dari tubuhnya seperti gelombang energi, dan banyak puncak di pegunungan dengan mudah dihancurkan, diperas, dan dicairkan nanti, bedak. Pembangkit tenaga klan suci. Melihat sekelompok bayangan jahat di terowongan gelap, sebesar semut, sudut mata Xiao Yan berkedut hebat ketika dia merasakan kekuatan jahat tertinggi yang mengguncang jiwa di atas sosok kekar di depannya. Ini adalah orang yang paling sulit di luar alam yang dia temui sejak dia memasuki peringkat reinkarnasi ke-8. Makam reinkarnasi Xiao Yan sangat mudah bagiku untuk menemukannya. Mata tahta suci Suizi dalam, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam. Dia melirik dunia sesuka hati, dan memperhatikan 3 kelompok reinkarnasi di atas makam cahaya reinkarnasi, tidak normal. Ada semacam hubungan yang tidak dapat dipahami antara 3 kelompok makam cahaya reinkarnasi, dan bahkan fluktuasi yang meluap-luap, bahkan dia merasa kedinginan. Tapi jadi apa? Sekarang setelah mereka tertidur lelap, bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka? Mari kita mundur, tempat ini sudah ditempati olehku. Atau apakah kamu ingin menjadi musuhku? Mata bayangan tahta suci Suizi menatap Xiao Yan tanpa emosi, dan segera berbicara dengan kebencian. Hanya peringkat reinkarnasi 8 lapis, dan dia harus melindungi 3 gadis di sekitarnya. Bagaimana cara bertarung dengan dirinya sendiri dan tentara jahat di belakangnya? Ketika bayangan tahta suci Suizi mengunci Xiao Yan dan yang lainnya, kecuali Xiao Yan, tekanan besar tiba-tiba muncul di tubuh rapuh ketiga gadis lainnya, yang langsung membuat tubuh halus mereka bergetar, sedikit. Akan sujud sepenuhnya kapan saja. Bagaimana kekuatan mereka saat ini dapat menahan tekanan tahta suci masa kecil air di puncak peringkat reinkarnasi ke-8? Kamu pergi dulu, aku akan menanganinya di sini. Xiao Yan menyaksikan serangan menakutkan lawan, giginya terkatup, dan api suci di dalam tubuhnya mulai naik sedikit demi sedikit. Tidak ada jejak ketakutan di pupilnya yang gelap, dan dia langsung menghadapi yang terakhir. Tapi, melihat bencana ini, Mu Yingying tidak tahan di dalam hatinya. Jika kamu tidak masuk, tidak akan ada waktu. Saat berikutnya, Xiao Yan hampir meraung. Pembangkit tenaga Sein klan belaka, meskipun itu menggandakan tekanan padanya, tetapi itu bukan situasi yang tak terkalahkan. Jika ketiga gadis itu memilih untuk membantunya saat ini, begitu 2 pembangkit tenaga Sein klan lainnya tiba di sini, apalagi Xiao Yan sendiri yang akan melakukannya, mati, tidak diketahui, bahkan 3 makam reinkarnasi di depan mereka mungkin dalam bahaya. Yingying,
Tepat ketika Mu Yingying hendak berbicara lagi, Sun Er berbicara dengan tegas dan langsung menghentikan yang terakhir. Saat ini, situasinya tidak banyak berubah. Sekali Anda mengambil langkah yang salah, semua orang akan terjebak dalam keadaan malapetaka. Ini adalah sumber api-api suci yang seharusnya bisa membantumu. Tidak, menghela nafas. Xiao Yan ingin menolak, tapi melihat penampilan kuat Sun Er, dia menelan kata-kata itu dengan tiba-tiba. Melihat ekspresi serius Sun Er, dua wanita lainnya juga langsung memahami hubungan yang kuat dan mengikutinya. Pergi, aku percaya padamu. Mari kita yakin dan serahkan padaku di sini. Tidak. Sampai tanda reinkarnasi kuno melintas di tubuh ketiga gadis itu, Xiao Yan membocorkan senyum percaya diri kepada ketiga gadis itu. Pergi. Ketiga wanita itu saling memandang, dan dengan kekuatan segel reinkarnasi, mereka berubah menjadi gelombang cahaya dan mengalir langsung ke pemakaman reinkarnasi. Mau pergi? Aku juga harus meminta kursi ini, kan? Tahta suci Suizi tampaknya telah mengharapkannya sejak lama, melihat sosok ketiga wanita yang tergesa-gesa. Ketika mereka melambaikan tangan, sungai hitam pekat sepanjang ribuan meter ada di sekujur tubuh mereka. Di sungai, ada lampu darah merah menyilaukan yang tak ada habisnya. Seperti Tianhe, saya khawatir darah ribuan manusia telah diintegrasikan ke dalamnya. Tahta suci Suizi menganggap dirinya terlalu tinggi. Xiao yang terkekeh, dan banyak sumber api suci dari tiga wanita di tangannya melompat sesuka hati, berubah menjadi sinar api, dan mereka langsung membunuh mereka. Sekarang di tangan Xiao Yan, jumlah api suci hampir mencapai 17, dan dengan Fen Jue yang terakhir dan kekuatan samsara lapis ke-8, kekuatan tempur telah mencapai tingkat yang mendebarkan. 9 turun, hampir tak terkalahkan. Boom! Kolom air hitam pekat dan jahat yang tak terhitung jumlahnya miring keluar dari sungai Tianhe, dan meledakkan 3 makam reinkarnasi, dengan cara yang mengesankan. Meskipun Xiao Yan mendesak sumber api suci untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk mencegat serangan yang terakhir, ketika api suci bersentuhan dengan kolom air jahat, itu menembus dengan aneh dan tidak dapat dicegat. Tidak bagus. Melihat pemandangan yang begitu aneh, Xiao Yan terkejut untuk sementara waktu, kecepatannya meroket, dan kecemerlangan api suci di sekitar tubuhnya menjadi semakin menyilaukan. Setelah 3 makam reinkarnasi dihancurkan oleh tahta suci Suizi, 3 wanita dan 3 reinkarnasi akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Kolom air jahat yang menyembunyikan langit dan menutupi matahari dengan kuat mengabaikan serangan Xiao Yan dan menuju ke makam cahaya samsara, tetapi ketika hendak menyerang yang terakhir, ada gelombang aneh di sekitar makam cahaya samsara, kekosongan bergetar, serangan terakhir tenggelam dari udara tipis. Metode simbiosis 3 makam secara alami tidak menghalangi Xiao Yan dan yang lainnya yang membawa samsara dan Saint Flame, tetapi mereka sangat memusuhi kekuatan jahat. Kekuatan pertahanan misterius semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh kucing atau anjing manapun. Tahta suci, Xiao Yan adalah pemimpin dari aliansi api tak berujung. Sekarang, dengan kekuatan klan suci Suizi kita, mungkin sulit untuk menangkapnya agar aman. Mari kita panggil 2 orang dewasa lainnya secepatnya, mungkin. Xiao Yan telah membunuh banyak kekuatan asing kita berkali-kali, yang telah membuat para pemimpin asing dan pejabat tingkat tinggi lainnya cukup tidak puas. Jangan lewatkan kesempatan demi memberikan kontribusi. Melihat pemandangan yang begitu aneh, di lorong gelap di belakang Tianhe, pasti ada suara jahat. Jika ada begitu banyak sumber api suci, jika mereka sepenuhnya terintegrasi dan ditampilkan oleh Xiao Yan, bahkan tahta suci Suizi akan sulit untuk dihadapi. Itu semua omong kosong, dan hierarki reinkarnasi 8 kali lipat masih bisa melenyapkan kursi ini. Ribuan iblis mematuhi perintah dan menyegel ruang. Ketika kursi ini menangkap mereka, pemimpin dunia luar pasti akan menghadiahi klan kita, ketika kita tiba. Pada saat itu, 2 orang di kepala klan suci secara alami akan melihat klan mereka sendiri dengan kekaguman. Menghadapi bujukan bayangan jahat yang terakhir, tahta suci Suizi tidak setuju dan menatap Xiao Yan dengan tatapan muram, dengan aura yang sangat kuat. Kekosongan, gunung, puncak gunung, potongan aura jahat yang gelap dan keterlaluan, memancar terus-menerus, benar-benar menyelimuti seluruh dunia. Di langit malam yang gelap ini, tubuh Xiao Yan dan 3 makam reinkarnasi sangat mempesona, sungai hitam masih berdiri di langit dari udara tipis, dan kursi suci Suizi menginjaknya, gaya kerajaan yang cukup. Itulah yang aku inginkan. Melihat pihak lain begitu arogan, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Tahta suci Suizi memiliki ide ini, dan Xiao Yan sendiri juga memiliki ide ini. Sejak menerobos ke peringkat reinkarnasi ke-8, dia belum bertarung dengan baik, dan sekarang tahta suci masa kecil air ini tidak diragukan lagi akan menjadi batu percobaan terbaiknya saat ini. Malam tiba, ruang itu disegel,
dan nyala api suci di tubuh Xiao Yan seperti binatang suci yang provokatif, secara bertahap menjadi ganas, dan nafas suci secara bertahap menjadi jalan buntu melawannya. Hujan. Xiao Yan mendongak, tetapi menemukan bahwa dalam kehampaan yang aneh ini, tiba-tiba ada bintik-bintik hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan bintik-bintik hitam itu mengandung kekuatan penghancur yang membingungkan. Xiao Yan menatap titik-titik hitam di malam yang gelap, dan menemukan bahwa mereka sebenarnya perlahan-lahan terhubung ke sinar hitam pekat, berkerumun dengan rapi dan teratur di dunia ini. Melihat gerakan aneh di depannya, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu. Titik-titik hitam, sinar, terus menjadi lebih besar dan lebih besar, dan setelah beberapa saat, jaring besar sinar hitam dan titik-titik hitam muncul di seluruh dunia. Xiao Yan, ini adalah hadiah kematian yang disiapkan khusus untuk kursi ini untukmu. Melihat tubuh Xiao Yan stagnan di kehampaan, senyum suram dari kursi suci Suizi ditransmisikan ke setiap sudut dunia ini. Apakah atribut air antara dewa dan seni kuasa ilahi digabungkan dengan keterampilan bertarung dari kekuatan jahat? Melihat tirai air yang menghancurkan langit dan jaringan air yang terdiri dari semakin banyak bintik hitam jahat dan sinar kematian di sekelilingnya, sumber dari 8 api suci di tangan Xiao Yan menjadi sangat panik, dan gelombang panas keluar dari mereka, terus-menerus menamparkan tubuh Xiao Yan. Maka cobalah fusi dari 17 api suci. Setelah ragu-ragu sejenak, merasakan kebencian dari banyak api suci untuk kekuatan jahat, Xiao Yan mau tidak mau memiliki pemikiran yang benar-benar gila. 17 api suci menempati hampir setengah dari daftar api suci, dan gabungan keterampilan bertarung cukup kuat untuk bersaing dengan tahta suci Suizi. Saya hanya tidak tahu apakah perpaduan seperti itu dapat mencapai tingkat pertarungan dewa semu, keterampilan, kategori. Setelah itu, api suci 8 warna di atas tangan Xiao Yan mulai melonjak, naik seperti matahari yang terik, dan api suci 9 warna di tubuhnya juga dipanggil dan memanjat keluar bersama. 17 lingkaran api cemerlang mengelilingi tubuh Xiao Yan sedikit, membuat orang ini terlihat seperti seorang kaisar kuno yang sangat dipeluk oleh api. Peleburan api suci. Kursi suci, kamu harus berpikir 2 kali. Melihat gerakan fusi gila Xiao Yan, banyak orang kepercayaan dari orang suci Suizi di lorong itu tidak yakin. Bahkan beberapa ketakutan menyebar. Di wilayah api tak berujung, Xiao Yan, fusi api suci telah lama menjadi salah satu kartu trufnya. Sekarang jumlah fusi api suci tersebut telah mencapai 17 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kepanikan, silsilah macam apa? Kursi ini pasti tidak percaya bahwa dia dapat menggabungkan begitu banyak api suci. Tirai air, alam surga busuk. Dalam sekejap, kursi suci Suizi tidak ragu-ragu, dan menginjak dengan keras kejahatan di atas Tianhe. Sebuah suara bergema di langit dan bumi tersapu. Jelas pada saat ini, ada sedikit kegelisahan di hatinya, tapi dia meremehkan kemampuan Xiao Yan, dan sekarang dia mendapatkan kuali dewa api. Belum lagi perpaduan 17 api suci, bahkan jika perpaduan semua api suci sangat sulit bagi Xiao Yan. Omong-omong, itu mudah. Di atas Tianhe yang jahat di langit, celah besar tiba-tiba terbuka, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menemukan celah miring dalam sekejap, dan menembak ke arah Xiao Yan di bawah. Kekuatan jahat tak berujung membentuk air terjun jahat yang mengguncang langit, bintik hitam dan sinar yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring kematian raksasa di langit. 3 kekuatan yang sama sekali berbeda, benar-benar mengepung Xiao Yan, dan dapat meluncurkan pukulan fatal terhadap Xiao Yan kapan saja. Beri aku perpaduan. Bahkan pada saat krisis ini, bibir Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan senyum bangga dan tak kenal takut. Penggabungan dimulai. Adapun serangan menghancurkan dari kursi suci Suizi, Xiao Yan tampaknya tidak berencana untuk bertahan, tetapi malah memiliki rencana lain. Dia sepertinya tidak berencana untuk bertahan melawan serangan Mizuchi sama. Apakah dia mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencegat serangan Mizuchi sama? Serangan si dekat dengan tingkat kuasa ilahi. Tingkat keterampilan bertarung ini mengandung kekuatan penghancur tertinggi, bahkan pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi tingkat 8 yang sebenarnya tidak dapat mengandalkan kekuatan fisik satu demi satu. Suara berisik terdengar dari bagian itu, tapi sayangnya sebagian besar kekuatan mereka berada di level ke-7 hingga level tertinggi. Level reinkarnasi 3 kali lipat ada di sekitar, jadi dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran yang begitu menakutkan, dan hanya bisa menonton pertempuran yang mengejutkan ini dengan tenang. Hanya dengan munculnya aksi fusi Xiao Yan, hampir semua makhluk jahat merasakan ledakan emosi, suhu seluruh dunia menjadi sangat panas dalam sekejap, dan bahkan Tianhe jahat yang diciptakan oleh tahta suci Suizi dipenuhi dengan air. Api yang tak terhitung jumlahnya mendidih untuk itu. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh 17 api suci,
dan tubuhnya luar biasa, telah berevolusi menjadi lautan api yang tidak pernah padam. Berada di lautan api ini, bahkan jika ada tanda-tanda pemberontakan terhadap Xiao Yan di hati mereka, jejak api suci menyebar dari lubuk hati mereka tanpa persiapan, memanggang hati dan jiwa mereka. Xiao Yan sudah menjadi penguasa sejati lautan api ini, dan bahkan kekuatan jahat tertinggi tahta suci Suizi sedikit redup. Tik-tok-tik, tirai air jahat yang miring dari Tianhe mulai miring, menetes, dan mengelilingi Xiao Yan sedikit demi sedikit. Tetesan hujan hitam pekat jatuh di sisi Xiao Yan, dan bahkan semburan kabut putih yang keras muncul di kehampaan. Setelah itu, jaring raksasa jahat perlahan menyusut, mencoba untuk sepenuhnya menutupi Xiao Yan dan memenjarakannya, sehingga tirai air jahat bisa melepaskan pukulan mematikan. Sinar kematian di samping juga mendekat sedikit demi sedikit, mencoba memotong Xiao Yan menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. 3 serangan, tidak peduli apa itu, cukup untuk dengan mudah menghancurkan tubuh Xiao Yan. Sayangnya, ini adalah Xiao Yan. Transformasi Dewa Naga. Ho ho ho. Dalam sekejap, transformasi Dewa Naga 1 hingga 7 langsung ditampilkan, dan darah naga tertinggi Raja Naga Emas di tubuhnya mendidih. Dengan kekuatan transformasi Dewa Naga Xiao Yan, tubuhnya diberkati seperti tembok tembaga dan tembok besi. Saat suara Xiao Yan jatuh, kursi suci Suizi, yang telah lama berada di posisi tinggi di kejauhan, mulai menatap Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Di bawah kaki Xiao Yan, lautan api tak berujung berlama-lama di seluruh tubuhnya, tubuh membuat mata Suizi dalam. Sedikit ketakutan muncul. Hari ini, dia sudah menyesali dorongan hatinya, tetapi sekarang panahnya ada di tali, dan dia harus mengirimkannya. Transformasi Dewa Naga. Hukum tertinggi klan naga. Orang kepercayaan klan suci di bagian itu melihat ke tubuh Xiao Yan, hantu Raja Naga Emas dan aura tertinggi Raja Naga, tetapi mulai merasakan kegelisahan di hati mereka. Jika tahta suci Suizi dapat bersaing dengan Xiao Yan yang memiliki 17 api suci, tetapi jika dikombinasikan dengan kekuatan transformasi Dewa Naga, bagaimana Xiao Yan dapat dikalahkan oleh berkah dari beberapa kekuatan? Untuk sesaat, kejutan dan ketakutan memenuhi hati mereka. Penguasa aliansi api tak berujung, keturunan klan Xiao, memang pantas mendapatkannya. Jika itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bunuh aku. Pada saat ini, tahta suci Suizi juga mencium bau yang kuat. Gelisah, dia membanting telapak tangannya ke Xiao Yan, dan 3 serangan yang menghancurkan langit dan bumi seperti ombak besar, benar-benar melepaskan, dan meluncurkan serangan tanpa akhir terhadap Xiao Yan di kejauhan. Pertama-tama, jaring raksasa dari titik-titik hitam jahat melonjak ke langit, mengaum ke arah Xiao Yan dengan momentum guntur, tubuh yang terakhir gelap, dan jika ditekan olehnya, itu akan menjadi sedikit berbahaya. Di atas sinar kematian, ada fluktuasi emosi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jika terkikis olehnya, saya khawatir pikiran akan langsung dikendalikan oleh suara puluhan ribu ketegangan. Pada akhirnya adalah kekuatan tirai air busuk yang keluar dari Tianhe. Itu mengumpulkan perpaduan kekuatan atribut air dan kekuatan jahat. Dalam serangan ini, itu berisi kekuatan asli dari kursi suci masa kecil air, yang sulit bagi orang biasa, orang untuk melawan. Dari 3 jenis serangan, kekuatan yang terkandung di hampir setiap serangan jauh melebihi ruang lingkup para dewa. Situasi destruktif seperti itu secara alami sangat menantang bagi Xiao Yan hari ini. Dalam menghadapi kehancuran yang begitu umum, Xiao Yan tidak bergerak, tetapi mengangkat telapak tangannya perlahan. Setelah Shen Yan yang memberontak di masa lalu memanen kuali Dewa Api, dia tiba-tiba menjadi lembut dan patuh. Kuali api kuno akan berada di 3 makam reinkarnasi di belakangnya terlindung, dan tidak peduli bagaimana kekuatan jahat yang tak ada habisnya diayunkan, itu tidak dapat dilonggarkan sama sekali. Setelah melakukan semua ini, kecepatan fusi Xiao Yan menjadi semakin kuat. Suara iblis bergema di langit dan bumi, dan lautan ruang api di sekitar Xiao Yan mulai runtuh. Dalam kehampaan, gelombang energi iblis hitam pekat terus naik darinya. Setelah beberapa saat, kejahatan jaring raksasa menyapu seluruh tubuh Xiao Yan selama puluhan ribu mil, void, terkorosi menjadi tanah iblis. Sudut mata klan suci Suizi tingkat tinggi yang bercokol di belakang berdenyut hebat, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa di ruang yang ditempati Xiao Yan saat ini, semua kekuatan langit dan bumi telah sepenuhnya ditelan dan terkorosi oleh jaring raksasa jahat di dunia energi iblis, hanya butuh 1 menit untuk sepenuhnya mengubah Xiao Yan menjadi monster. Tapi apakah Xiao Yan akan duduk diam seperti ini? Memang memiliki latar belakang tertentu. Menghadapi serangan pertama dari jaring raksasa jahat, Xiao Yan terkekeh, mengangkat lengan yang ditutupi dengan perlindungan sisik naga, dan dengan lembut melambaikannya.
Kekuatan sisik naga tiran bekerja sama dengan nafas api suci yang tak ada habisnya di dalam tubuh, miring. Kaca. Mengikuti tindakan Xiaoyan yang bersahaja, seluruh jaring raksasa jahat setinggi 10.000 zang mulai runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api yang indah dan sisik naga Qian berkedip-kedip dengan kekuatan suci kuno, dan tiba-tiba mengalir keluar dari segala arah jaring raksasa jahat, melekat padanya, dan api yang mengamuk membakar dengan hebat, menyebabkan jaring raksasa jahat runtuh dengan cepat. Dalam nyala api yang indah itu, ada banyak sifat nyala api, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Death Ray. Jaring raksasa jahat langsung dihancurkan oleh api Xiaoyan dan kekuatan tiran. Segera, wajah tahta suci Suizi tenggelam, dan telapak tangan merah tiba-tiba terangkat dan menekannya. Jaring raksasa jahat hancur dalam sekejap, tetapi energi iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur keluar dari tanah iblis itu, terjalin dengan sinar kematian hanya seukuran lengan. Di atas sinar kematian, warna abu-abu memancarkan gelombang yang sangat jahat. Saya khawatir dengan gelombang sederhana, dunia kecil akan hancur. Raja Naga Emas, bayangan. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, senyum di wajah Xiaoyan menjadi semakin gila. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas yang telah bercokol di tubuhnya perlahan berubah menjadi bayangan naga emas beberapa meter, dalam ukuran, melesat pergi seperti bintang jatuh menuju sinar kematian. Bayangan naga emas kecil dan lengan jahat melonjak bersama, menembus kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba bentrok bersama. Untuk sesaat, langit dan bumi berubah warna, dan suara ledakan yang bergema langsung menghantam jiwa, membuat tubuh tiba-tiba tegang dan mengeras. Boom! Ledakan besar Yubo mengguncang seluruh dunia sepenuhnya, dan gerakan besar yang dihasilkan oleh lingkaran kekuatan jahat gelap dan hantu naga emas seperti gelombang energi, menyebar dengan bebas di dunia ini. Di pegunungan dan puncak, dimanapun gelombang energi terpengaruh, retakan jurang ratusan meter terkoyak, dan seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Dunia seribu hebat bukanlah sesuatu yang bisa kamu kikis oleh nengat. Saat berikutnya, suara ledakan yang mengejutkan perlahan berakhir. Xiaoyan, yang berada di tengah asap ledakan, tersenyum tipis, dan segera mengulurkan tangannya yang lebar. Telapak tangan panggung teratai api yang tak tertandingi berputar sedikit, mekar dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Platform lotus api seukuran setengah kepala, dan seluruh tubuhnya indah, seperti benda suci yang diukir oleh para dewa, dan itu tidak sehalus benda fana. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda bahkan dapat menemukan misteri tak berujung yang terkandung di dalamnya. Ada banyak daun teratai menunggu di platform teratai api. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, ada sebanyak 17 daun teratai, dan mereka bahkan dilindungi oleh 17 daun teratai di posisi hati teratai di bawah. Saya khawatir ada sesuatu yang lebih menakutkan dari daun teratai. Mengambil kekuatan Fen Jue sebagai panduan, produk dari perpaduan 17 api suci sangat menakutkan. Fluktuasi semacam ini. Pada saat ini, senyum di wajah tahta suci Suizi langsung mengeras, dan mata suram menatap platform lotus yang menyala. Misteri di platform lotus yang menyala ini hanya bisa dirasakan oleh orang kuat seperti dia. 17 daun teratai semuanya diubah oleh 17 api suci. Ini sudah merupakan kesempatan besar bagi orang biasa untuk mendapatkan api suci. Sekarang 17 api suci ada di tangan Xiaoyan. Kontrol yang terakhir atas api suci dan volatilitas kekuatan yang menguap mungkin cukup untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Karena atribut api yang berbeda di antara api suci, sekarang 17 api suci menyatu, dan kekuatannya dapat dikatakan sebagai pelajaran dari surga dan bumi. 17 daun teratai memadamkan hati api roda. Saat berikutnya, Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya dan melemparkannya ke arah kursi suci Suizi yang berdiri di atas Tianhe di kejauhan. Begitu platform lotus api dilemparkan, tiba-tiba membakar kekosongan di sekitarnya dan bergetar, mengabaikan perlindungan kekuatan jahat di sekitarnya untuk sesaat, dan tiba di depan kursi suci Suizi di bawah Tianhe. Jika alas lotus api kecil ditempatkan pada hari biasa, tahta suci Suizi secara alami akan terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi sekarang metode Xiaoyan telah menyebabkan kelopak matanya berkedut hebat, dan bahkan sumber kejahatan di tubuhnya selalu gelisah. Tidak ada keraguan bahwa dengan kekuatan Xiaoyan saat ini dikombinasikan dengan kekuatan 17 api suci, itu cukup untuk mengancam kekuatan klan suci. 17 fusi api suci. Tindakan seperti orang gila itu sebenarnya benar-benar terintegrasi oleh manusia kecil di depannya ini. Penghancuran Tianhe. Pada saat ini, kursi suci Suizi tidak berani menahan lagi, suara dingin dan telapak tangannya membantingnya ke bawah, dan iblis besar Tianhe langsung membuka celah besar,
dan tak terhitung jumlahnya, kekuatan jahat miring lagi, untuk membentuk air terjun besar yang menutupi hati dan matahari. Pergi. Platform lotus api keluar, dan nyala api yang indah menyapu. Kemanapun ia lewat, Tianhe bergetar, dan kekosongan membuat semburan api yang keras. Kekuatan di luar platform lotus yang menyala sepenuhnya menguapkan energi iblis di tanah iblis ini dalam sekejap, dan itu hanya sesaat sebelum dan sesudahnya. Melihat gambar aneh seperti itu, kelopak mata tahta suci Suizi bergetar hebat. Namun, meskipun dikatakan bahwa air terjun busuk telah terkorosi dan menguap oleh sebagian besar, kursi suci Suizi mengambil napas dalam-dalam dari udara keruh, dan seluruh tubuh terkorosi dan jatuh seperti cairan. Dengan sumberku, terkubur di sini. Hahaha. Boom. Suara kursi suci Suizi baru saja jatuh, dan seluruh tubuh berubah menjadi genangan cairan yang sangat keruh. Tianhe runtuh, kekosongan meledak, dan lampu ajaib merah jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah, mengelilingi cairan keruh. Di antara cairan keruh itu, ada mata abu-abu yang tak terlukiskan tergeletak diam di dalamnya. Kalajengking abu-abu itu seperti benda mati, dan seluruh tubuhnya gelap, tapi itu menggandakan tekanan kekuatan Raja Naga di tubuh Xiao Yan. Itu adalah hal yang kental dari kekuatan atribut air. Mekar. Melihat langkah putus asa tahta suci Suizi, Xiao Yan perlahan merentangkan tangannya dan meregangkan tubuh dengan malas. Dengan kekuatan 17 api suci untuk menghadapi orang ini, Xiao Yan memiliki keyakinan lebih dari 90% bahwa dia bisa dimusnahkan di sini. Tidak, dibandingkan dengan mata yang berbaring dengan tenang di cairan keruh, platform lotus api sekecil semut debu, tetapi itu adalah hal yang sangat kecil, tetapi semangat juang di jantung tahta suci Suizi sangat cepat melemah, dan ketakutannya sangat cepat. Setelah beberapa saat, ketika platform lotus api mencapai sekitar cairan keruh yang diubah oleh kursi suci Suizi benar-benar meledak dan mundur, dan energi iblis yang tak terbatas berkumpul di sekelilingnya, membentuk energi iblis 100 zang. Dinding. Zilala. Boom. Tanpa sadar, platform lotus api menyala secara spontan, dan lingkaran cahaya yang menyilaukan meledak dengan api suci yang tak terlukiskan. Seluruh dunia tampaknya benar-benar terpelintir oleh ledakan seperti itu pada saat ini, dan dinding perisai magis hancur dan menguap dalam sekejap, bahkan cairan sumber keruh tersebar di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan, dan itu adalah jejak kekalahan yang cukup besar. Gulu. Orang-orang kudus yang kuat yang bercokol di kejauhan menatap pemandangan ini dengan cara yang tercengang, dan tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Kekuatan tertinggi ini, yang cukup kuat untuk berada di tengah di antara banyak orang suci, telah menjadi sangat rentan di tangan Xiao Yan. Bajingan kecil, aku bersumpah akan membunuhmu dalam hidup ini. Api suci yang tak terbatas menghantam dunia tanpa peringatan, dan hampir semua energi iblis dimurnikan olehnya. Keruh sosok jahat itu kembali mengembun dalam cairan, dan tubuh tahta suci Suizi penuh dengan darah iblis, dan itu berantakan, dan meraung dengan gemetar. Jangan khawatir, kamu tidak punya kesempatan. Kekuatan atribut air tepat untukku. Melihat tahta suci anak Sui dalam keadaan malu seperti itu, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan keserakahan dan niat membunuh dalam kata-katanya menjadi lebih kuat. Potong rumput tanpa menghilangkan akarnya, angin musim semi bertiup dan tumbuh lagi. Mau menelan kami? Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Istana jahat tirai air, mundur. Mendengar suara Xiao Yan yang benar dan menakjubkan, tahta suci Suizi menyeret tubuhnya di ambang kehancuran. Sekali lagi, istana air ditampilkan, dan istana tirai air tebal melonjak, seolah-olah mencoba melarikan diri dari sini dengan sejumlah besar antek. Jimat pemakan jiwa, menelan langit dan melahap bumi. Kekuatan api suci, sucikan. Tahta suci Suizi dikalahkan. Bagaimana mungkin Xiao Yan memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Sekarang kekuatan 4 atribut di tubuhnya, api, dan guntur, hampir mencapai puncaknya dengan peningkatan api suci dan kitab suci Lady. Hanya atribut air dan kayu yang berkembang perlahan, dan kekuatan di tubuh tahta suci Suizi tidak diragukan lagi terisi kekosongan Xiao Yan. Adapun kekuatan jahat, akankah mereka menderita serangan balasan? Sebuah lelucon, Kaisar Yan yang bermartabat, dengan api suci yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan jahat belaka, bagaimana bisa jarang mengalahkan Xiao Yan? Tidak peduli bagaimana tahta suci Suizi berjuang, itu tidak berhasil, dan akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan sedikit demi sedikit. Kekuatan keluarga besar kursi suci Suizi dengan mudah dihancurkan oleh telapak tangan Xiao Yan, yang untuk sementara mengendalikan sebanyak 17 warna api suci. Oleh karena itu, Xiao Yan bekerja keras untuk memurnikan kekuatan jahat di dunia ini dan menyerap esensinya, sistem air di tubuhnya, sambil menjaga 3 makam cahaya reinkarnasi, menunggu 3 wanita bereinkarnasi sepenuhnya. Namun,
Ekspresi Xiaoyan agak serius saat ini, sepertinya dia menyerap kekuatan klan suci Suizi, dan dia tidak dapat membuat terobosan dalam kekuatannya sendiri meskipun atribut air bisa sangat meningkat. Berdasarkan kecerdasan yang Xiaoyan kendalikan saat ini, kekuatan jahat yang menyerang Laut Samsara adalah kekuatan dari 3 klan suci. Pemimpin salah satu dari 3 klan suci memiliki kekuatan yang mengerikan, rumit. Keberadaan menakutkan semacam itu yang menutupi langit dengan satu tangan, bahkan Xiaoyan hari ini tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Kesenjangan antara lapisan ke-8 dan lapisan ke-9 tampaknya sangat kecil, tetapi Xiaoyan tahu bahwa kesenjangan di antara mereka seperti jurang yang tidak dapat dijembatani. Meskipun fusi dari 17 api suci begitu kuat sehingga dapat dengan mudah memecahkan tahta suci anak air, keterampilan bertarung fusi yang begitu menakutkan tidak dapat digunakan lagi dalam waktu singkat di lautan samsara. Fluktuasi ledakan platform Lotus Api terlalu besar, energi indah yang tak ada habisnya luar biasa, tidak hanya mempengaruhi kekosongan kuburan reinkarnasi ini, tetapi bahkan mempengaruhi wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan reinkarnasi. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang dikumpulkan oleh guru suci mayat hidup dan yang lainnya juga bercokol dalam kekosongan aneh di kedalaman laut reinkarnasi, dan mereka bertarung sengit dengan pembangkit tenaga listrik kedua di antara 3 klan suci. Di kehampaan dalam laut samsara yang gelap, pembangkit tenaga listrik top yang tak terhitung jumlahnya menoleh dengan susah payah. Mata mereka penuh ketakutan, jelas bahwa fluktuasi energi yang dihasilkan oleh Xiaoyan dan pertarungan kursi suci Suizi telah menyebabkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh laut samsara. Perhatian makhluk-makhluk itu benar-benar teralihkan. Gerakan apa? Dalam kehampaan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, dan kerumunan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu secara alami adalah pasukan elit yang terdiri dari hampir 100 orang, dipimpin oleh Holy Lord Undead dan pembangkit tenaga listrik lainnya, dan yang lainnya ditutupi jubah hitam dan jubah hitam ada awan jahat gelap yang diukir di atasnya, yang berisi pasukan jahat yang tak ada habisnya. Ketika Xiaoyan dan kursi suci Suizi bertarung satu sama lain, kedua kekuatan itu telah bertarung ratusan kali, tetapi tak satu pun dari mereka mendapatkan keuntungan dari pihak lain, mereka seimbang. Fluktuasi semacam ini mungkin adalah fluktuasi dari kursi suci Suizi dan yang lainnya. Apakah Anda pikir dia akan melakukannya? Dalam jurang yang gelap dan gelap dalam kehampaan, banyak bayangan jahat yang mengenakan jubah hitam melonjak, khawatir. Idiot ini, aku sudah memberitahunya berkali-kali, jangan membuat kesalahan besar untuk memberikan kontribusi. Mendengarkan kata-kata bawahannya, pemimpin dalam jurang gelap melonjak dan langsung mendengus. Ketika suaranya yang rendah terdengar, seluruh dunia dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Napas semacam ini benar-benar terlalu kuat. 3 klan suci menyerang Laut Samsara bersama-sama. Setelah menduduki Laut Samsara, pasukan dibagi menjadi 3 kelompok, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Di antara mereka, kursi suci Suizi bertanggung jawab untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik yang terperangkap dalam reinkarnasi di Lautan Samsara, dan penguasa Roh Kudus bertanggung jawab untuk mencegat serangan banyak pasukan koalisi, 3 klan suci, Kaisar Jahat berkaki 100, dan mengulur waktu meskipun tak satu pun dari mereka tahu persis apa yang orang ini rencanakan. Tuan Suci, kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri sekarang, apakah kamu masih tega mengkhawatirkan orang lain? Melihat percakapan beberapa sosok jahat di depannya, Santo Undead di kejauhan membuka matanya dan menatap satu sama lain dengan senyum, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, bagaimanapun juga, itu hanya pertarungan sementara. Pada saat yang sama, di samping guru suci Undead, beberapa pria kuat dengan kekuatan melayang di sekitar tingkat reinkarnasi 8 kali lipat berdiri di belakangnya dengan kagum dan agung. Di bawah penutup jubah hitam, wajah mengerikan yang disebut Saint Yuan Lord tampak sangat menakutkan, dan bahkan di atas tubuhnya, ada gelombang menakutkan dan aneh yang terus berputar. Tuan Suci Keabadian, penguasa istana surgawi kuno yang sunyi dengan hanya satu dari puncak peringkat reinkarnasi 8 kali lipat Anda, satu peringkat reinkarnasi 8 kali lipat, dan 3 peringkat reinkarnasi kuasi 8 kali lipat, lakukan ini 5 orang pengecut ingin berurusan denganku. Kursinya adalah negara adidaya yang akan melangkah ke tingkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah, jauh dari sebanding dengan tingkat reinkarnasi tingkat 8 Anda. Menghadapi situasi ini, pemimpin kerumunan, Tuan Seng Yuan, melambaikan jubah hitamnya, dan lingkaran lengket energi iblisnya berubah menjadi gelombang bergulir, dan kebanggaan dalam kata-katanya tidak dapat ditambahkan. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk mengikuti perintah dari pusat dunia manusia untuk sepenuhnya menangkapmu. Mendengarkan kata-kata provokatif pihak lain, wajah penguasa istana surga kuno tidak menjadi marah, dan telapak tangan dibalik,
di sana sebenarnya ada gulungan emas, dan gelombang yang sangat kuno perlahan naik di atas gulungan itu, yang membuat orang bergidik. Fluktuasi semacam itu secara alami digunakan untuk menghadapi pembangkit tenaga jahat ini. Jika Anda ingin menangkap kami, biarkan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di pusat dunia datang, hanya mengandalkan kalian yang tidak berada di arus utama, dan berada di luar kekuatan mereka sendiri. Bahkan menonton penampilan gulungan emas seperti itu, Tuhan Roh Kudus Masih ini adalah cara yang damai, tetapi aura jahat di sekitarnya berjatuhan. Jelas, gulungan emas ini mungkin adalah karya bangga dari pusat dunia manusia, dan itu secara khusus digunakan untuk berurusan dengan mereka. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Untuk sementara waktu, di seluruh ruang di kedalaman laut reinkarnasi, pasukan sekutu dunia 1000 besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghadapi keluarga Saint Yuan Lord sepenuhnya. Adapun Saint Yuan Lord ini, yang telah menyentuh ambang reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat, itu ditangani bersama oleh 5 Saint Lord Undead dalam upaya untuk melenyapkannya sepenuhnya. Dan tepat ketika situasi mulai tidak terkendali, di ujung lautan reinkarnasi, ada koridor yang tampak seperti cermin. Ada noda darah di mana-mana di koridor. Di ujung koridor, ada area ketiadaan yang sangat terang. Di tengah zona, ada sumur kering. Di sekitar sumur kering, ada sosok yang samar-samar tampan dan mengesankan berdiri dengan tenang. Di sumur kering, panorama seluruh laut samsara tercermin, dan bahkan di samping sosok ini, ada 2 mayat yang sudah lama mati. Kedua orang ini adalah orang-orang kuat yang dikirim oleh pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat untuk menjaga laut reinkarnasi, tetapi sekarang mereka tidak memiliki kehidupan. Xiao Yan, keturunan keluarga Xiao, memiliki beberapa kekuatan. Karena tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan pembangkit tenaga reinkarnasi di lautan reinkarnasi, mari beri Anda banyak uang. Susu. Tampaknya setelah itu berpikir sejenak, sosok Fang Kei ini menyipitkan mata, memandangi 2 mayat di sekitar sumur kering, dan mencibir. Saat berbicara, sosok itu memutar pergelangan tangan mereka, masing-masing meraih 2 mayat di tangan mereka, kekuatan jahat gelap melonjak, kalajengking, kelabang, dan racun berkaki 100 lainnya diam-diam merangkak keluar dari lengan baju mereka, membuka mulut berdarah mereka sedikit demi sedikit, menggerogoti mereka. Memakan sayap malaikat, mayat, del. 1 menit dan 1 detik berlalu, dan kedua mayat itu juga benar-benar dimakan habis. Tetesan cairan hitam pekat menetes dari udara menuju sumur kering, dan kemudian melalui kekuatan misterius sumur kering, itu dengan mudah tersebar ke seluruh penjuru lautan reinkarnasi. Kekuatan racun darah seram itu melonjak, mencurahkan seluruh lautan reinkarnasi yang telah lama dibungkus oleh kekuatan jahat krisis seperti itu, tidak ada yang menemukannya. Konspirasi nyata juga perlahan terungkap saat ini. Menyerap kekuatan klan suci Suizi, inti dari atribut air dalam tubuh mendekati saturasi, dan kontrol serta penggunaan atribut air telah mencapai tingkat yang baru, tetapi dengan persepsi kekuatan jiwa, sepertinya ada sesuatu yang hilang, sehingga sulit bagi atribut air Douhe untuk mengambil langkah paling penting. Dalam kekosongan kuburan reinkarnasi, Xiao Yan perlahan membuka matanya, lapisan energi riak seperti gelombang air tidak aktif, dia, ada kebingungan di matanya. Laut Douqi dan Doukor adalah fondasi kultivasi, tetapi sekarang atribut air Dounue berkedip dengan cahaya yang sangat besar, apakah ada semacam ambiguitas di dalamnya? Sekarang tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan 3 inti ember dari 4 atribut, api, guntur dan air, yang membuat kekuatannya semakin menakutkan. Langkah penting itu sepertinya kehilangan sesuatu. Xiao Yan juga tahu bahwa jika salah satu dari 3 inti ember ini bisa melangkah lebih jauh, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang sama sekali baru, tetapi itu samar dan tidak ada yang mengetahuinya. Boom! Tepat ketika hati Xiao Yan dipenuhi dengan keraguan, kuburan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan reinkarnasi tiba-tiba menjadi gelisah. Satu demi satu, gelombang cahaya jahat yang menutupi langit jatuh dari langit, benar-benar mengaduk seluruh reinkarnasi. Melalui fluktuasi kekuatan jahat ini, pertempuran nyata dapat dirasakan secara samar, muncul di kedalaman lautan reinkarnasi. Hanya mengandalkan Master Suci Mayat Hidup, puncak tingkat reinkarnasi tingkat 8 dan beberapa pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi tingkat 8 yang tidak kompeten, saya khawatir saya tidak bisa mengatasi 2 klan suci yang tersisa. Wajah Xiao Yan tenggelam, dan dia segera meninggalkan beberapa kekuatan api suci di Yan. Di Divine Cauldron, 3 makam reinkarnasi terlindung, dan kemudian kecepatannya meroket dan menyapu ke arah lingkaran pertempuran inti. Jika bukan karena perlu mengulur waktu untuk reinkarnasi ketiga gadis itu, Xiao Yan tidak akan pernah peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Sekarang semua orang berada di kapal yang sama, Xiao Yan tentu saja tidak akan berdiri dan menonton.
mengatakan, "Ada apa?" Dalam kehampaan, Xiaoyan bergerak cepat, menatap pria kuat yang melarikan diri dari lingkaran pertempuran inti seperti anjing yang hilang dan bertanya. Banyak pria kuat yang melarikan diri dari kedalaman lautan reinkarnasi memiliki bekas luka besar dan kecil di tubuh mereka, dan ekspresi mereka sangat rumit, seolah-olah mereka telah mengalami pertempuran hebat. Xiao Yusu. Kerumunan yang ramai itu tampak bingung, menatap sosok Xiaoyan yang seolah-olah merenggut sedotan terakhir seumur hidup, ternyata berlinang air mata. Apa yang terjadi? Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat belenggu yang sangat jahat pada orang-orang ini. Dengan kekuatan jahat yang begitu menakutkan, kekuatan yang terakhir mungkin bukan puncak reinkarnasi 8 kali lipat yang sederhana, atau merupakan keberadaan yang lebih sulit. Xiao Yusu, kamu tidak tahu sesuatu. Pusat dunia manusia menunjuk penguasa istana surgawi kuno sebagai komandan pasukan koalisi, mengumpulkan pasukan koalisi skala besar, dan menyerang klan jahat asing dalam reinkarnasi, laut bersama-sama, tetapi dihadapkan dengan klan Tuan Yuan Suci di antara 3 klan suci, pasukan koalisi kami hampir musnah, dan Tuan Istana Surgawi Kuno dan Tuan Suci Mayat Hidup juga dipermainkan olehnya, dan sekarang seluruh Laut Samsara berada di bawah kendali dunia luar. Di antara kerumunan, suara-suara menjadi tercekik, jelas barusan pertempuran yang tidak akan pernah mereka lupakan. 5 pembangkit tenaga listrik di sekitar peringkat reinkarnasi tingkat 8 dan ratusan pembangkit tenaga listrik bergabung, tetapi di tangan Tuan Sein Yuan ini, mereka sama lemah dan lemahnya seperti bayi. Bagi mereka, itu adalah rasa malu yang tidak bisa dihilangkan. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya segalanya jauh lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Jika pasukan koalisi ini benar-benar dikalahkan, saya khawatir dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan dapat melindungi Laut Samsara untuk keberhasilan Samsara 3 wanita waktu, setiap detik penting. Tidak, ini benar-benar konspirasi. Tujuan dari 3 orang suci besar di luar wilayah tidak hanya untuk melenyapkan banyak pembangkit tenaga listrik yang tidur di lautan reinkarnasi, tetapi juga untuk memusnahkan semua orang yang datang untuk mendukung kita. Benar-benar menyatakan perang. Satu demi satu suara-suara mengerikan yang membawa ekspresi keputusasaan diam-diam meresapi wajah mereka. Jelas hanya setelah melihat kekuatan penembus surga dari guru primordial suci, mereka hanya tahu siapa tuannya. Bawa aku ke sana, bahkan jika hanya ada satu kesempatan untuk bertahan hidup, kamu harus mencoba yang terbaik. Xiaoyan menekan keterkejutan di hatinya dan menghela nafas berat. Makhluk menakutkan yang melampaui puncak peringkat reinkarnasi lapisan ke-8 dapat membunuh segalanya dalam sekejap mata. Kami tidak memiliki harapan sama sekali. Tuan Xiao, bunuh aku. Bahkan jika itu adalah kematian, aku juga tidak ingin menjadi boneka di luar dunia, atas belas kasihan orang lain. Setelah beberapa saat, melihat api suci dan panas di seluruh tubuh Xiaoyan, beberapa sosok benar-benar tidak bisa tahan siksaan belenggu jahat itu, dan mereka berinisiatif untuk mengundang pidato. Meskipun mereka melarikan diri dari lingkaran pertempuran inti, mereka telah ditanam oleh belenggu jahat Tuhan Roh Kudus. Kekuatan itu menggerogoti hidup mereka dan mengikis pikiran mereka. Jika tidak ada orang yang kuat untuk mengusir mereka, tidak, masalah mereka melarikan diri ke ujung bumi, mereka semua akan direduksi menjadi orang mati berjalan di luar wilayah, atas belas kasihan orang lain. Metode Sein Yuan Lord ini sangat kejam, membunuh orang dan membunuh orang, membuat orang berdebar-debar. Air mata, aku untuk sementara melindungi pikiranmu dengan kekuatan api suci. Meskipun kekuatan erosi dari belenggu jahat itu menakutkan, tetapi dengan kekuatan api suci, kamu akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Xiaoyan melambai. Di antara potongan api suci 9 warna mengalir ke tubuh orang-orang ini. Setelah memasukkan api suci ke dalam tubuh, belenggu jahat seperti racun mematikan itu dihentikan secara paksa. Di mana mereka sekarang? Bawa aku ke sana. Kepala Xiaoyan sedikit berat, melihat pembangkit tenaga manusia yang linglung di belakangnya, dia tersenyum tak berdaya. Sekarang seluruh Laut Samsara di penjara, jika mereka tidak mengulur waktu untuk reinkarnasi ketiga wanita itu, saya khawatir mereka semua akan dimakamkan di sini. Di ujung lautan reinkarnasi. Tuan Xiao, lewat sini. Setelah berbicara, pria kuat yang dipimpin oleh peringkat reinkarnasi tingkat 7 meroket dalam kecepatan, dan kekuatan perak guntur di sekitarnya, tubuhnya terus melenyapkan dan mengusir kekosongan, aura jahat di dalamnya memandu arah Xiaoyan. Melihat Xiaoyan dan keduanya bergegas ke lingkaran pertempuran inti tanpa ragu-ragu, sosok-sosok di sekitarnya yang baru saja melarikan diri ragu-ragu sejenak, dan ada aura tegas dari kedalaman murid mereka, dan mereka mengikuti. Mereka adalah pusat kekuatan dunia 1000 besar. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati dalam pertempuran.
Di mana ada pengecut yang gentar. Jika semua orang di dunia ini begitu pengecut, siapa yang akan melindungi dunia ini? Boom. Pada saat ini, di pinggiran terluar Laut Samsara, lapisan awan gelap terkonsentrasi di sini, di antaranya kilatan petir dan guntur, sosok yang agak redup bercokol di dalamnya, dan tetesan hujan hitam ada di awan. Seduh dengan cepat, badai berdarah nyata akan segera dimulai. Lingkaran pertempuran inti laut reinkarnasi, tempat pertempuran Master Suci Undead dan Master Primordial Suci. Boom. Pada saat ini, pedang terbang jahat dengan warna merah tua sepenuhnya menyelimuti seluruh dunia, dan darah mengalir ke sungai dimanapun pedang terbang itu melonjak. Pada saat ini, penguasa Saint Yuan berada di tengah dikelilingi oleh pedang terbang jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegang pedang batu kuno yang ditutupi dengan debu abu-abu. Suasana penghinaan di antara mereka tak tertandingi di dunia. Pada saat ini, dunia di sini telah sepenuhnya dikendalikan oleh pedang terbang jahatnya. Kontrol ilmu pedang orang ini sama sekali tidak kalah dengan master dari domain pedang, atau bahkan lebih baik. Dan kekuatan dari pedang batu di tangannya mungkin sangat aneh. Setelah beberapa pertarungan, guru suci undead tua itu mata ada sentuhan kecemburuan yang mendalam di dalamnya, dan peti mati makam di belakang mereka sedikit bergetar. Jelas, mereka telah meremehkan kekuatan Saint Yuan Lord sebelumnya, yang menyebabkan situasi pertempuran yang genting sekarang. Apa yang harus saya lakukan jika terus seperti ini? Gulungan di tangan Lord of the Ancient Heavenly Palace telah berantakan. Jelas, untuk menahan serangan Lord of the Holy Primordial, pasukan koalisi hampir hancur total, dan gulungannya juga rusak dalam berbagai tingkat. Sekarang tampaknya hanya dengan mengumpulkan kekuatan kita semua dan bertarung melawan rintangan, kita dapat memiliki kesempatan untuk menang. Sebelum krisis hidup dan mati seperti itu, kamu tidak boleh menahan diri. Setelah berpikir sejenak, sementara, Guru Suci Mayat Hidup berkata dengan ekspresi suram, jika disembunyikan dan diselipkan seperti ini, saya khawatir pasukan koalisi akan hancur total di tangan Tuan Yuan Suci. Aku memberimu kesempatan terakhir. Nama ini disebut domain pedang tak berujung. Di dunia kejahatan dan kegelapan, mari kita mengalami kematian. Suara Lord of Saint Yuan baru saja jatuh, dan riak energi muncul di kekosongan di sekelilingnya di pusaran air riak. Semua jenis senjata yang penuh dengan aura jahat tidak aktif, menunggu perintah yang terakhir meledak sepenuhnya. Pemandangannya sangat luar biasa. Makam suci keabadian, kuil surga gurun. Melihat pukulan fatal yang terakhir, tidak ada seorang pun dari pasukan koalisi di belakangnya yang tersentak lagi, dan suara besar bergema di langit dan bumi, pembangkit tenaga listrik di sisi kiri dan kanan pucat, dan mereka mencurahkan upaya terakhir mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Bunuh. Menonton 5 serangan berbahaya seperti itu dengan tenang jatuh, jejak penghinaan tiba-tiba muncul di mata suram Lord of the Holy Primordial, dan dia melambaikan pedang batu, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dari pusaran riak. Di medan pedang yang tak berujung, senjata jahat mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang mengikis hati orang terus menyebar. Begitu mereka terkena, tubuh banyak kekuatan koalisi dengan mudah diikat oleh belenggu jahat. Ini mengikis vitalitas di tubuh mereka dan menggerogoti pikiran mereka. Bang bang bang. 5 pembangkit tenaga listrik di sekitar tahap reinkarnasi 8 kali lipat bersama-sama meluncurkan serangan yang menghancurkan bumi, tetapi di bawah serangan yang tidak pernah berakhir dari wilayah pedang tak berujung, serangan 5 orang menghilang dengan cepat, wajah mereka suram, dan ada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuh mereka. Senjata jahat itu bersenandung dan berlama-lama, dan rasa tidak nyaman akhirnya memenuhi hatinya. Raja orang-orang kudus yang bermartabat dari luar wilayah itu sangat jahat, tetapi itu mempermalukan reputasimu yang termasyur. Pada saat yang sama, ketika kegelisahan 5 orang meluas dengan cepat, sebuah suara keras tiba-tiba menyapu seluruh dunia, nyala api yang menyilaukan, naik dari kejauhan. Siapa yang mulia? Melihat 5 kekuatan koalisi yang sekarat, Lord Saint Yuan berbalik dan menatap tepi kekosongan. Pada saat ini, dalam nyala api yang berkedip-kedip, tampaknya ada sosok abadi yang berdiri diam, bahwa nafas suci yang memenuhi api menggerakkan wajahnya sedikit. Hanya dari tingkat lonjakan api seperti itu, dapat diketahui bahwa ancaman orang ini bahkan sedikit lebih menakutkan daripada Tuan Suci Undead di antara 5 anggota koalisi. Xiao Yan, peti mati makam mayat hidup di belakang Tuan Suci Mayat Hidup melepaskan cahaya kematian abu-abu, melindungi 5 orang, dan kemudian menoleh untuk menatap sosok itu dengan susah payah. Mengumpulkan kekuatan pasukan koalisi dan mereka berlima masih belum dapat sepenuhnya menghapus bencana laut reinkarnasi ini, tampaknya kekuatan raja-raja dari 3 klan suci ini telah melebihi harapan mereka. Xiao Yan, ini adalah perintah penguasa dunia, kamu tidak sabar untuk membantuku melenyapkan klan jahat.
Melihat sosok Xiaoyan melangkah keluar dari lautan api yang tak berujung, penguasa istana surgawi kuno memegang gulungan emas di tangannya di dadanya, jari-jari kakinya mengatakan kepadanya dengan arogan. Gulungan emas ini secara alami adalah perintah penguasa dunia-dunia manusia, dan itu dipenuhi dengan jejak kekuatan penguasa dunia manusia, tetapi penguasa primordial suci telah mempersiapkannya, jadi itu tidak berpengaruh. Xiaoyan. Mendengarkan suara guru suci Undet, mata guru suci tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang paling menonjol di antara keturunan kelompok etnis Xiao saat ini. Itu juga merupakan target utama dari alien yang mencoba untuk melenyapkan. Orang ini menerobos dari benua Doki dan memasuki dunia 1000 besar. Dia telah berkembang ke titik ini dalam waktu kurang dari 100 tahun. Ancaman Xiaoyan bahkan lebih dari orang kuat manapun di keluarga Xiao di masa lalu. Jangan gunakan trik ini untuk menekanku. Orang ini, aku akan mengambil tindakan, tapi ini bukan untukmu, tapi untuk orang yang aku lindungi. Xiaoyan melontarkan kalimat seperti itu dengan kejam, dan segera mengisi kotak itu, langit lautan api tiba-tiba meluas, dan dalam sekejap, itu menemui jalan buntu dengan sistem pedang Yuan suci yang tak ada habisnya. Orang ini, mendengar kata-kata arogan Xiaoyan, penguasa istana surgawi kuno penuh dengan kebencian, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menekan amarahnya. Kekuatan mereka berlima, selain Tuan Mayat Hidup, serangan 4 lainnya bertindak pada Tuan Roh Kudus seperti menggelitik. Jika ada perselisihan sipil saat ini, saya khawatir semua orang akan dikubur di sini. Adapun Xiaoyan setelah masalah ini selesai, beberapa orang di pusat dunia manusia akan datang untuk membersihkannya. Apakah kamu Xiaoyan? Temperamen dan kekuatanmu luar biasa, tidak heran itu akan membuat klan jahat asing kita hampir layu. Lord Zheng Yuan memegang pedang batu jahat di tangannya, dan segera mengangkat senyum main-main di sudut mulutnya, menyembunyikan pisau dalam senyuman. Pembangkit tenaga listrik ras Zheng Yuan Lord memang pantas. Seluruh tubuh dipenuhi dengan api, Xiaoyan merasakannya sesuka hati, dan tidak sulit untuk menemukan bahwa hampir setengah dari pasukan jahat telah berubah menjadi mayat yang terbaring tanah. Namun, lautan reinkarnasi ini adalah tempat di mana kekuatan besar dari dunia 1000 besar kita tidur dengan damai. Aku khawatir itu tidak akan seperti yang kamu inginkan. Saat berikutnya, nyala api panas muncul di mata Xiaoyan, dan niat membunuh yang ganas menyebar. Anak laki-laki dengan gigi tajam dan mulut tajam. Benar, itulah yang disebut klan tahta suci Suizi, yang telah terkubur di tanganku. Saat berikutnya, Xiaoyan tersenyum dan menggaruk kepalanya, sebagai jika dia mengingat sesuatu. Kamu mencari kematian. Lord Zheng Yuan, yang pada awalnya memiliki wajah yang sedikit tenang, mendengar kata-kata Xiaoyan yang tidak berbahaya, aura dingin di wajahnya menjadi lebih kuat, dan pedang batu jahat di tangannya berdengung tanpa henti, seolah-olah dia akan menyerang Xiaoyan kapan saja. Lepaskan serangan paling mematikan. Boom. Selama pidato, bau mesiu di seluruh kekosongan telah mencapai titik di mana ia akan meledak, dan fluktuasi yang dilepaskan oleh guru primordial suci dan pedang batu jahat di tangannya membuat banyak orang menghela nafas. Di hadapan musuh semacam ini, tampaknya tidak ada yang bisa mengguncangnya kecuali Tuan Suci Mayat Hidup dan Xiaoyan. Ayo mundur bersama mereka. Melihat serangan sengit pihak lain, Xiaoyan perlahan menoleh dan berkata dengan serius kepada guru suci Undet dan yang lainnya di bawah. Kekuatan dan efektivitas tempur Zheng Yuan Lord ini terlalu mengerikan. Bahkan Xiaoyan sekarang harus keluar semua, jadi dia tidak bisa lagi mengurus orang lain. Zheng Lord Undet dan yang lainnya sudah terluka, bahkan jika mereka tinggal di sini, hanya menambah masalah. Kamu, melihat suara Xiaoyan yang tanpa ampun dan acuh tak acuh, ekspresi penguasa istana surga kuno suram dan tidak pasti, dan dia penuh dengan kebencian terhadap Xiaoyan. Orang ini benar-benar menganggap banyak pasukan koalisi mereka sebagai botol bahan bakar. Pergi mundur dari dunia ini. Cobalah jika kamu bisa menerobos 3 klan suci di lautan reinkarnasi tidak dapat ditangani dengan kekuatan kita sendiri. Pergi, Tuan. Suci Mayat Hidup juga orang yang cerdas, memperhatikan Xiaoyan, yang berada di lautan api, memahami sesuatu setelah menimbangnya. Lagi pula, sikap Xiaoyan sekarang cukup mengkhawatirkan, bahkan jika dia sendiri cukup takut. Karena Xiaoyan mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri untuk berurusan dengan guru primordial suci, guru suci abadi juga bersedia mundur dengan tentara. Mau lari. Tidak ada yang mau kabur dari sini tanpa persetujuan tuannya. Kekosongan melonjak, dan Tuan Roh Kudus mengulurkan sepasang pergelangan tangan putih dari jubah hitam, melambaikan tangan, pedang batu jahat,
kekosongan dunia ini runtuh dalam sekejap, dan potongan fluktuasi energi yang mengandung kekuatan jahat yang mematikan mengejar dan membunuh semua orang yang melarikan diri ke sini. Dihadapkan dengan kelainan seperti itu, Xiaoyan menghentakkan kakinya dengan keras, dan lautan api yang tak berujung tiba-tiba menyusut dengan keras. Dalam sekejap mata, itu menyatu menjadi hati lotus yang menyala, mengikuti seperti meteor yang jatuh, terus-menerus melawan serangan terakhir serangan jahat. Bang bang bang. Sebuah suara keras bergema di langit, dan di seluruh kehampaan, hanya Xiaoyan dan Shen Yuan Lord yang hadir. Apakah itu sepadan? Untuk beberapa penjahat tentara bayaran, kamu benar-benar menempatkan dirimu dalam bahaya. Pengejaran itu tidak membuahkan hasil, dan penguasa Roh Kudus menyerah begitu saja untuk mengejar dan membunuh dewa mayat hidup. Dibandingkan dengan beberapa orang itu, milik Xiaoyan, pentingnya tidak dapat dilebih-lebihkan. Namun, yang mengejutkan Master Primordial Suci, serangannya benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan sesuka hati, kekuatan orang ini juga tidak bisa diremehkan. Setiap orang memiliki kebutuhan mereka sendiri, mungkin. Xiaoyan mengangguk tak dapat disangkal, tetapi ada cahaya samar warna api yang ekstrim di kedalaman matanya. Sudah lama sejak saya mengalami tekanan yang begitu besar, tetapi tidak ada ketakutan di lubuk jiwa saya, tetapi lebih banyak kegembiraan. Semakin besar tekanan, semakin besar rebound. Ayo kita lakukan. Aku juga sangat ingin melihat apakah keturunan klan Xiao ini, yang telah disebutkan oleh banyak orang dari klan kita, sama beraninya dengan sang legenda. Wajah yang sangat jahat, di tubuh itu, di sana adalah garis jahat terukir di mana-mana, dan seluruh tubuh sama suramnya dengan rune jahat. Sesuai keinginanmu, kekuatan api suci, tahta api. Dalam sekejap, Xiaoyan tidak menahan diri sama sekali. Begitu dia bergerak, keterampilan bertarung tingkat setengah dewa langsung ditampilkan. Fen Jue hari ini cukup bagi Xiaoyan untuk benar-benar melakukan dua keterampilan bertarung tingkat setengah dewa. Jika dua serangan belum menyelesaikan orang ini, saya khawatir dia hanya bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya. Penguasa pembunuh dewa. Sekarang, di bawah mahkota Yaoji, mahkota Chang'e, atau reinkarnasi yang sukses dari Lei Lord, mereka sudah memiliki modal untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Begitu tiga pembangkit tenaga listrik di lautan reinkarnasi berhasil dibangkitkan, mereka akan dapat menyelamatkan rencananya dalam beberapa hari. Oleh karena itu, lautan reinkarnasi sekarang pertempuran pertama harus berhasil tidak peduli apa, bahkan jika itu mengekspos semua kartu truf Xiaoyan. Boom! Api 9 warna yang mempesona keluar dari tubuh Xiaoyan, dan segera berubah menjadi energi api yang memenuhi langit, membangun kuil api yang hampir 1000 zang sedikit demi sedikit. Di kuil, kekuatan api suci tersebar di mana-mana. Di inti kuil, Xiaoyan duduk dengan tenang di kursi api, menatap Lord of the Holy Primordial di bawah dengan sikap tenang. Pada saat ini, seolah-olah Raja Api Dunia sedang menghakimi kejahatan. Kekuatan seperti itu memang jauh lebih kuat daripada penjahat tentara bayaran itu. Ini adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Wilayah pedang tak berujung. Wansi Xieguang. Tiba-tiba, sudut mulut Seng Yuan mulai berbisik, dan mantra yang rumit. Sesaat kemudian, pedang batu jahat di telapak tangan berkedip, seluruh tubuh gelisah, dan sekelompok sinar gelap yang menembus fajar muncul dari udara tipis. Boom! Begitu dua serangan yang sangat kuat muncul, mereka diam-diam saling berhadapan di bawah ketegangan keduanya. Kekosongan bergetar, nyala api yang cemerlang dan sinar hitam legam tersebar secara acak, kemanapun mereka pergi, kekosongan itu dimusnahkan, dan dua serangan diam-diam tenggelam. Puff! Seteguk darah merah cerah tiba-tiba menyembur keluar dari sudut mulut Xiaoyan, dan tubuhnya mundur beberapa lusin langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Meskipun kekuatan yang tepat dari orang ini masih melayang di puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat ke tingkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah, pembangkit tenaga listrik jahat yang menyentuh ambang tingkat reinkarnasi 9 kali lipat masih sulit bagi Xiao Yan hari ini. Demigods tidak bisa mengatasinya. Darah dalam tubuh perlahan menjadi panas, dan semangat juang yang langka merasuki hatiku. Orang ini adalah musuh nyata. Apakah ini ketergantunganmu? Setelah menghancurkan keterampilan bertarung demigod Xiaoyan, Lord Seng Yuan masih memiliki senyum tipis di mulutnya, seolah-olah dia bertanya dan mencibir pada Xiaoyan, sama, terlalu jauh perbedaannya. Sepertinya, aku hanya bisa mencoba ini, dan kuharap tidak ada yang salah. Setelah beberapa saat, sebuah ide gila tiba-tiba muncul dari lubuk pikiran Xiaoyan. Hantu yang tidak pernah pergi. Sumber api suci yang diberikan oleh ketiga wanita itu telah digunakan satu kali. Jika digunakan lagi, sumber api suci akan hilang saat cahaya, dan sumber api suci akan hilang dalam kondisi terburuk. Namun,
hanya fusi api suci 9 warna masih belum bisa sepenuhnya melawan orang ini, satu-satunya cara adalah menemukan cara lain. Karena api suci dapat menyatu lalu 3 inti ember air, api, dan guntur di tubuhmu yang telah mencapai pengisian sempurna. Jika itu berhasil digabungkan, kekuatan yang dihasilkannya mungkin akan sangat dekat dengan sihir kuasi ilahi. Cukup untuk menyebabkan kerusakan nyata pada Saint Yuan Lord. Karena kamu dapat menggabungkan api suci dan kekuatan iblis, mengapa kamu tidak dapat menggabungkan inti pertempuran? Inti ember adalah inti dari kekuatan atribut. Perpaduan ketiga atribut itu sangat kuat sehingga dapat memerintah seluruh dunia. Jika ya, saya khawatir Xiao Yan akan memiliki kartu truf tambahan yang menyelamatkan jiwa. Bahkan jika dia kalah, Xiao Yan, yang memiliki penguasa membunuh Tuhan, masih memiliki kepercayaan terakhir untuk membunuh Tuan Saint Yuan. Ambil taruhan. Melihat Saint Yuan Lord di kejauhan, Xiao Yan tersenyum, dan begitu pikiran gila itu muncul, dia tidak bisa mengambilnya kembali. Pertempuran Laut Samsara yang bercokol di wilayah misterius dunia 1000 besar telah berkecamuk saat ini. Pinggiran Laut Samsara diselimuti awan gelap jahat yang tak terhitung jumlahnya, dengan kilat dan guntur, seolah-olah badai nyata akan terjadi, datang. Setelah Xiao Yan mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri untuk berurusan dengan Guru Primordial Suci, Guru Suci Abadi memimpin pasukan koalisi yang tersisa dan menghilang menuju tepi Laut Samsara, mencoba menerobos sini dan pergi ke pusat dunia manusia untuk pasukan penyelamat. Hanya saja ketika sekelompok orang ini datang ke tepi lautan reinkarnasi, melihat awan jahat yang kedap udara, ketakutan muncul di hati mereka. Ada makam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam lautan reinkarnasi, yang secara alami diterangi dengan kecemerlangan, tetapi sekarang jalan masuk dan keluar dari lautan reinkarnasi telah sepenuhnya diselimuti oleh awan gelap jahat yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ada semacam kekuatan tak dikenal yang tersembunyi di awan gelap ini. Semua orang melangkah ke langit Laut Samsara dengan tubuh mereka yang terluka parah, dan melihat ke awan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar menyelimuti tempat ini, dan mata mereka sedikit melotot. Berdiri di bawah awan gelap kejahatan ini, lembab, dingin, dan bau busuk memenuhi persepsi mereka, dan ketakutan yang tak berkesudahan merayap keluar dari lubuk jiwa mereka. Guru suci mayat hidup berdiri di kehampaan, dan melihat awan gelap jahat yang menjulang ini terus-menerus melonjak. Dari bawah, seluruh lautan reinkarnasi tampaknya ditelan oleh awan gelap. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan bersama. Terobosan. Bahkan jika kita melakukan yang terbaik, kita harus membuat celah di sini, jika tidak perjalanan kita akan benar-benar jatuh di sini. Bunuh aku. Setelah ragu-ragu sejenak, Tuan Suci Undead memandang dunia ini dengan mata merah. Api penyucian segera meraung, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan reinkarnasi, yang merupakan salah satu dari sedikit di dalam tubuh, dan tiba-tiba menembakkannya. Tuan yang bermartabat dari aliansi api tak berujung tidak lebih dari nama palsu. Sejauh ini, apa kata-kata terakhirmu? Di lingkaran pertempuran inti lainnya, Lord Saint Yuan memandang Xiao Yan yang berada di lautan api, terutama darah yang meluap dari sudut mulut Xiao Yan, yang membuat senyumnya semakin suram. Yang disebut keturunan klan Xiao ini tampaknya tidak sekuat yang dikatakan legenda. Xiao Yan tidak menanggapi. 3 do kores di tubuhnya perlahan bercokol di lautan Doki, memancarkan gelombang kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah penindasan kekuatan jiwa Xiao Yan, mereka diam-diam mulai menggabungkan. Fusi membutuhkan waktu. Selain itu, situasi saat ini juga merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan api suci dalam pertempuran sebelumnya dengan klan tahta suci Suizi, meskipun dia kemudian menyerap kekuatan seluruh ras. Retak. Melihat sikap diam Xiao Yan, Lord of the Holy Primordial mengulurkan pergelangan tangan Bai Zi-nya dan mencubitnya dengan tenang ke lautan api di sekitar Xiao Yan. Dengan pernyataan seperti itu, lautan api suci yang memenuhi langit langsung dihancurkan, dan kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh yang terakhir sekarang membuat seluruh dunia terdiam. Kulit Xiao Yan juga sedikit berubah saat ini, kekuatan kuat dari Lord of Saint Yuan telah memperkuat tekadnya untuk mengintegrasikan 3 atribut. Boom! Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, Lord Seng Yuan mengayunkan pedang batu jahat di tangannya lagi, sinar pedang besar tiba-tiba jatuh dari pedang batu, dan segera menabrak Xiao Yan dengan momentum yang menggelegar. Tuan Saint Yuan jelas bukan orang yang baik hati, dan dia ingin sepenuhnya melenyapkan Xiao Yan ketika dia bergabung dengan Dokor. Semua perhatian seperti pikiran, kekuatan jiwa, hampir terfokus pada peleburan inti pertempuran di dalam tubuh, dan memang benar bahwa dia hanya dapat mengambil pedang ini secara tiba-tiba. Jianmang memanggil, kekosongan sedikit bergetar,
pakaian Xiao Yan meledak dalam sekejap, dan pada kulit berwarna perunggu, bahkan dengan perlindungan sisik dunia bawah, ada bekas luka gelap saat ini, yang menarik perhatian. Rasa sakit semacam itu menembus jauh ke dalam jiwanya, seolah-olah jiwanya sendiri diekspos secara tidak siap di bawah mata lawan, dipukuli tanpa ampun oleh cambuk sihir merah yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap cambuk akan membuat tubuh Xiao Yan bergetar. Sisi. Bahkan dengan kegigihan Xiao Yan saat ini, menghadapi siksaan yang begitu mendebarkan, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Serangan Master Primordial Suci lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan, hanya dengan menantikan perpaduan dari 3 atribut inti pertempuran yang dapat melenyapkan yang terakhir. Hampir sampai. Beban pada tubuh semakin besar dan besar, jika terus seperti ini, pasti akan menderita banyak kerusakan, jadi Xiao Yan mulai bermeditasi di dalam hatinya. Api yang membakar mulai berkedip, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Xiao Yan, mengelilingi satu sama lain secara langsung, dan istana api yang cemerlang terhubung di belakang tubuhnya. Di istana api, atribut api Douhe berbaring dengan tenang di dalamnya, terus-menerus memberikan kekuatan atribut api ke Xiao Yan. Air. Lapisan tirai air yang hampir transparan turun dari langit. Di bawah kendali Xiao Yan, cairan air yang tak terhitung jumlahnya di tirai air dengan mudah diubah menjadi banyak tetesan air jernih, yang menyebar ke segala arah, benar-benar mengelilingi seluruh dunia, berdiri. Guntur abu-abu muncul dari kedalaman matanya, dan kilat menyambar dengan cepat. Hati Guntur diam-diam berhibernasi di depan dadanya, dan guntur yang bergelombang sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bang bang bang. 3 kekuatan yang sama sekali berbeda melayang di sekitar Xiao Yan. Ada tekanan yang menakutkan di lautan pertempuran Qi Xiao Yan. Gulu. Awalnya berpikir bahwa Xiao Yan telah mencapai alam kelelahan di bawah serangannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawannya masih memiliki pukulan backhand. Tetapi setelah melihat 3 jenis energi dengan atribut berbeda di sekitar Xiao Yan, wajah guru primordial suci juga menjadi serakah. Wilayah pedang tak berujung, hancurkan. Menghadapi tindakan Xiao Yan, Lord Shen Yuan mengangkat pedang batunya tinggi-tinggi dengan mata merah. Pedang batu jahat itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi untaian energi keruh, dan terbang menuju Xiao Yan sedikit demi sedikit. Kekosongan dunia ini tidak hanya dipenuhi dengan aura jahat yang tak ada habisnya, tetapi sekarang dengan berkah dari pedang batu jahat, kekosongan itu runtuh dalam sekejap, dan untaian kekuatan jahat berubah menjadi tetesan, seperti lautan sihir yang mengerikan, sedikit pengepungan bunuh Xiao Yan. Di hadapan serangan pertama guru primordial suci, tubuh ramping Xiao Yan sedikit bergoyang, dan senyum menyedihkan tergantung di sudut mulutnya. Di telapak tangannya, titik cahaya yang berisi 3 atribut air, api, dan guntur berdenyut sedikit, seperti jantung. Detak berirama penuh dengan paksaan yang tidak dapat dijelaskan. Mari kita gunakan langkah ini untuk memutuskan hasilnya. Xiao Yan mencibir, dan kemudian menjentikkan jarinya. Hati 3 atribut sedikit berputar, dan dia menyapu ke posisi Shen Yuan Lord dengan meremehkan. Boom! Pada saat jantung 3 atribut dan tetesan jahat bertabrakan, gelombang energi yang tak terlukiskan meledak, dan seluruh dunia benar-benar terdistorsi saat ini. Kekuatan 3 atribut yang tak terbatas menjelajahi dan menghancurkan segala sesuatu di dunia ini, bahkan serangan mengerikan dari Holy Primordial Lord, pada saat ini, perlahan-lahan dimusnahkan di bawah serangannya. Kekuatan jahat seperti energi iblis yang mengepul dan tetesan jahat diuapkan sedikit demi sedikit, dan 3 kekuatan tirai air, api, dan guntur meledak ke posisi Lord of Shen Yuan seperti sungai yang bergelombang. Pada saat ini, kebanggaan di mata Shen Yuan Lord menghilang tanpa jejak, dan ketakutan yang berasal dari kematian mengalir ke dalam hatinya. Penggabungan 3 atribut inti pertempuran membuat wajah Lord of Shen Yuan benar-benar bergerak, dan wajah mengerikan itu terjerat di langit, menyaksikan 3 kelompok energi menyilaukan dengan atribut berbeda di sekitarnya, dan berkata dengan muram, aku tidak bisa memikirkanmu kecuali Seng Yan, dan cara yang mengerikan seperti itu. Tetapi bahkan jika Anda mengalahkan kursi ini, kali ini dalam pertempuran lautan reinkarnasi, hanya 1000 dunia besar Anda yang akan kalah. Suara gila itu penuh dengan suara-suara yang tidak bermoral. Sombong, tetapi kekuatannya mendekati batas saat ini. Di hadapan kata-kata sarkastik dari guru primordial suci, Xiao Yan perlahan menghembuskan seteguk udara keruh. Segera, kekuatan jiwa mengisi seluruh kekosongan, mengendalikan 3 kekuatan, mengelilingi guru primordial suci, dan benar-benar bisa melenyapkan terakhir setiap saat. Kekuatan yang luar biasa setelah perpaduan dari 3 atribut Doucore barusan dengan mudah menyapu bersih Shen Yuan Lord dengan pukulan terkuat. Klan suci Suizi menggunakan kekuatan seluruh klan untuk menciptakan statusnya, dan klan suci di belakangmu mungkin sama. Meskipun kuat di luar dunia,
makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia juga berbakat. Xiao Yan tampaknya menceritakan kisah apa, dengan suara bergelombang, tiga energi menjadi lebih dan lebih intens, samar-samar mencapai titik kritis yang akan meledak sepenuhnya. Untuk menghancurkan Xiao Yan, penguasa Saint Yuan menghancurkan pedang batu jahat menjadi berkeping-keping. Itu adalah asalnya. Sekarang pedang batu itu patah dan menghilang, aura di tubuhnya sudah lemah. Melihat kekuatan Xiao Yan, postur, wajahnya penuh kemarahan, tubuhnya hanya menyisakan energi iblis yang memancar keluar dari kulitnya, mencoba menembus segel Xiao Yan, kunci. Namun, Xiao Yan, yang telah mengumpulkan kekuatan dari tiga atribut, telah melonjak ke tingkat yang sama sekali baru dalam kekuatan tempur, tidak peduli bagaimana yang terakhir berjuang, dia tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Senyum Xiao Yan menjadi semakin tenang, dan krisis menjadi semakin besar. Tampaknya menyadari fluktuasi destruktif dari tiga kelompok kekuatan di sekitar tubuh. Saat berikutnya, Lord of the Holy Primordial meraung dengan liar, dan kepanikan dan ketakutan mengambil alih seluruh wajah. Pada levelnya, dia bisa berdiri di puncak dunia jika ini ketika saatnya tiba, semuanya akan sia-sia. Air, api, guntur. Hancurkan. Pada saat itu, kekuatan jiwa besar Xiao Yan mulai berkedip, dan tiga kelompok kekuatan langsung menyatu bersama. Dengan kekuatan yang luar biasa menakutkan, itu cukup untuk memicu riak menakutkan yang menghancurkan dunia. Bintik-bintik cahaya di langit melesat melewati, dan dalam sekejap, tubuh manusia dari Holy Primordial Lord benar-benar terkoyak. Setelah tubuh manusia hancur, nyala api hitam yang sangat kecil menari-nari darinya, dan masih menyusut, jelas, ini adalah asal mula sebenarnya dari Saint Yuan Lord. Raungan yang sangat menyedihkan bergema, dan nyala api dengan cepat meredup, dengan jejak kehancuran total setiap saat. Sekelompok semut, cepat atau lambat, akan sepenuhnya menyembah kaki di luar wilayah kita susu. Dalam kehampaan, raungan panik berlanjut untuk waktu yang lama, tetapi di bawah ledakan mengejutkan dari perpaduan tiga energi, Komandan Ras Suci, juga dipotong oleh Xiao Yan, berubah menjadi ketiadaan, dan tetap berada di lautan reinkarnasi selamanya. Penggabungan inti ember tiga atribut bahkan lebih kuat daripada perpaduan api suci 17 warna, tetapi bahkan jika itu menyatu dengan inti ember, itu masih tidak dapat menembus bagian terakhir konjungtiva di inti ember, seperti inti ember tingkat tertinggi. Itu bukan Dounu, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Ketika krisis berakhir, mulut Xiao Yan menyemburkan darah panas lagi, dan dia menggunakan fusi inti pertempuran tiga atribut, yang tidak kalah sulitnya dengan fusi Saint Yan. Pada saat kritis barusan, Xiao Yan penggabungan Laut Douqi jelas dialami. Penyiksaan tidak terbayangkan oleh orang biasa. Pada saat ini, dunia di sini berantakan dan hancur, dan seluruh kekosongan dipenuhi dengan tiga energi air, api, dan guntur yang luar biasa dahsyat. Setelah menyelesaikan dua orang suci yang kuat satu demi satu, malapetaka di laut reinkarnasi seharusnya cukup untuk menenangkan diri. Duduk bersila, dia mengeluarkan beberapa ramuan obat dari Naji untuk mengobati semua obat-obatan, dan perlahan-lahan memperbaiki luka di tubuhnya. Hanya berpikir seperti ini di dalam hatinya, Xiao Yan masih memiliki kegelisahan yang tersisa di hatinya, seolah-olah ada semacam kekuatan menakutkan di kedalaman lautan reinkarnasi. Ketika aura dalam tubuh pulih 7 hingga 88, Xiao Yan bangkit lagi dan bergegas menuju lokasi aura Master Suci Undead dan yang lainnya. Ketika Xiao Yan bersatu kembali dengan kelompok orang ini lagi, kelompok ribuan orang ini pasukan koalisi, yang telah kehilangan lebih dari setengah kerugian mereka, berada di atas panggung, bencana yang membingungkan. Kanibalisme. Di antara pasukan koalisi yang tersisa hari ini, hanya ada sekitar 100 orang, dan semuanya terluka parah. Tetapi beberapa dari mereka memiliki mata merah, beberapa tidak memiliki master, dan beberapa penuh dengan energi sihir lengket, dan pasukan koalisi mental orang normal di tengah dibunuh bersama-sama. Suara terbakar dan menderu bergema di seluruh dunia, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Di antara kerumunan kanibal, terutama 5 pembangkit tenaga listrik di sekitar tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, sekarang ketiganya tampaknya dikendalikan oleh kekuatan jahat, dan mereka bergabung untuk menyerang balik penguasa Istana Surgawi Kuno, dan penguasa Surgawi Kuno. Istana kehilangan tempat, dan guru suci Undead benar-benar menukik menuju langit reinkarnasi terluar yang tak berujung, dan tubuhnya melayang-layang melalui awan jahat, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yan berteriak. Adegan ini benar-benar menyegarkan kognisi Xiao Yan, mengapa orang-orang ini dikendalikan? Sama seperti Xiao Yan meraung, di kehampaan langit dan bumi ini, air hujan menetes dari awan jahat sedikit demi sedikit, meskipun kecepatan dan kuantitasnya sangat langka, itu benar-benar ada. Xiao Yan,
Seseorang sedang mengendalikan hujan. Dia mencoba mengendalikan kita dengan badai berbisa ini. Tujuan mereka mungkin adalah untuk menghancurkan seluruh laut samsara. Pada saat ini, penguasa surgawi kuno istana secara paksa memukul mundur 38 lapisan di sekelilingnya. Pembangkit tenaga listrik di sekitar tingkat reinkarnasi berteriak pada Xiao Yan. Kekuatan mereka berlima jelas disia-siakan ketika mereka berurusan dengan Saint Yuan Lord, tetapi sekarang setelah mereka terkendali, kekuatan mereka tampaknya sedikit terisi. Semakin banyak Anda bertarung, semakin berani, kekuatan semacam itu tidak ada habisnya seperti jurang tak berujung. Hujan. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di sini. Jangan biarkan sosok yang dikendalikan menyentuh hujan. Hujan adalah sumber kekuatan mereka. Pada saat ini, istana surgawi kuno wajah Tuhan pucat, dan dia tiba-tiba meraung pada pasukan koalisi yang berjuang sampai mati di belakangnya. Api suci, usir. Api suci, bahkan api suci tidak dapat mengeluarkan kendali ini. Xiao Yan perlahan berjalan melewati pembangkit tenaga koalisi yang dikendalikan, menatap yang terakhir dengan terkejut. Pada luka di tubuhnya, kini tak terhitung banyaknya ular, serangga, tikus, semut, dan ratusan binatang berbisa yang merayap, seolah menyembuhkan lukanya, mengasimilasi hidupnya, dan melahap seluruh pikirannya. Kekuatan semacam ini sangat jahat, bahkan api suci Xiao Yan merasa sedikit tidak berdaya untuk sementara waktu, tampaknya racun itu bahkan dapat ditelan oleh api suci. Sebuah bayangan hitam dengan cepat jatuh dari awan jahat, dan ada angin yang sangat kuat di sepanjang jalan, seolah-olah itu ditembak jatuh dari awan jahat oleh suatu kekuatan. Penguasa istana surgawi kuno, sesuatu telah jatuh dari awan jahat. Sepertinya itu seseorang. Di antara kerumunan, beberapa orang bermata tajam menemukan sesuatu dan berteriak dengan tergesa-gesa. Musuh yang dikendalikan di depannya telah lama kewalahan, dan dia hanya bisa menggantungkan harapan terakhirnya padanya. Tidak, Tuan Suci mayat hidup. Suara Xiao Yan menjadi serius sekali lagi, menatap bayangan lelaki tua yang jatuh dari awan jahat seperti semut. Pada saat ini, Guru Suci mayat hidup, dikelilingi oleh cahaya kematian yang suram dan lingkaran cahaya jahat, tampaknya terlibat dalam semacam pertempuran yang sangat sengit, dan ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Untuk menerobos lautan samsara, Guru Suci mayat hidup memasuki awan jahat sendirian dan mencoba mengalahkan kaisar jahat berkaki 100. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan memimpin untuk menyelamatkan Tuan Suci Undead. Aku baik-baik saja, tapi kali ini, lautan samsara mungkin akan hancur. Ada keputusasaan yang langka di mata tua dari Guru Suci Undead, bahkan jika dia melangkah ke awan jahat dengan kekuatan reinkarnasi tingkat ke-8-nya, dan tidak menemukan dalang di balik kendali hujan, dan aku lebih seperti badut yang diejek olehnya. Kali ini 1000 besar pasukan sekutu mencoba untuk menyerang 3 klan suci, dan rencananya dari awal adalah lelucon. Lelucon yang bagus. Ada seseorang di awan jahat, yang juga dalang sebenarnya dari bencana laut reinkarnasi ini, aku mohon. Guru Suci Undead menatap tatapan tak tergoyahkan Xiao Yan, dan segera membuka mulutnya tanpa menyerah. Berapa banyak? Xiao Yan mengangguk ringan. Hanya satu, dia adalah kepala dari 3 klan suci, Kaisar jahat berkaki 100, dan kekuatan reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah. Mata tua Tuan Suci Undead menatap Xiao Yan, menantikan tindakan terakhir tampaknya saat ini di tepi hidup dan mati, harapan terakhir hanya bisa disematkan pada Xiao Yan. Xiao Yan, saya mohon Anda untuk mengambil tindakan dan menyelamatkan makhluk hidup dari pemakaman keabadian suci setelah laut reinkarnasi dihancurkan. Banyak pembangkit tenaga listrik reinkarnasi yang menghuninya akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa, dan kita juga akan dihancurkan menjadi abu, dan tidak ada yang akan selamat. Setelah beberapa saat, melihat wajah tenang Xiao Yan, suara Master Suci Undead tersendat. Mungkin banyak orang khawatir tentang hilangnya klan Xiao, tetapi suatu hari, masalah ini akan mengemuka. Xiao Yan menyaksikan awan jahat di langit terus bergerak, dan setiap tetes kejahatan hujan menetes darinya, dan segera bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lompatan ini, saya takut akan menghadapi krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi apakah saya masih punya pilihan? Pada saat ini, seseorang harus berdiri, bukan? Tapi saya hanya mewakili diri saya sendiri, dan saya tidak ingin ada hubungannya dengan pusat dunia manusia. Saya harap Anda mengerti. Di akhir kata, murid Xiao Yan tiba-tiba muncul gelombang gila. Maaf. Melihat pria kurus di depannya, orang kuat tentara aliansi 1000 besar yang masih hidup dengan paksa menahan air mata di pupilnya, dan rasa kagum yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa menghadapinya, aku hanya bisa menunda waktu sebanyak mungkin,
jauh di dalam lautan reinkarnasi, ada makam reinkarnasi dari tetua agung klan Xiao. Jika aku kalah, itu akan menjadi harapan terakhir kita. Ingatlah untuk melindunginya apapun yang terjadi. Makam reinkarnasi yang bagus. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh berjalan ke guru suci mayat hidup dan berkata dengan suara rendah, klan tahta suci Suizi benar-benar menghancurkan tangan mereka sendiri, tetapi dua kekuatan aliansi klan suci yang tersisa jelas merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Tentara hanyalah setetes dalam ember. Kenapa? Kamu merasakan nada aneh Xiao Yan? Itu sebenarnya lebih seperti maksud Tuogu. Mata guru suci mayat hidup perlahan bergetar, dan dia bingung untuk sementara waktu. Aku tidak percaya satupun dari mereka. Mari kita mulai. Xiao Yan mengangkat kepalanya perlahan, api suci berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, dan melesat ke arah awan jahat sedikit demi sedikit. Banyak dari kekuatan koalisi yang berjuang keras di bawah melihat ke atas dan melihat postur Xiao Yan sendirian, sangat menyadari sesuatu, dan rasa hormat di hati mereka Tuan Xiao Yu, kebaikan yang luar biasa. Mereka secara alami tahu itu Xiao Yan akan menantang Bai Su Evil sendirian Kaisar, ini pasti akan menunda datangnya badai untuk banyak waktu, tapi yang terkuat di antara tiga klan suci, kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat Xiao Yan, akankah dia menjadi miliknya? Lawan. Apakah dia berhasil atau tidak, setidaknya dia telah mengambil langkah penting ini statusnya telah melampaui banyak pasukan koalisi kita, bukan? Tuan, Undead melihat sekelompok orang yang mungkin akan ditelan dan dikendalikan olehnya, hujan kapan saja. Tentara aliansi 1000 besar tidak bisa tidak meningkatkan sentuhan penyembahan. Ini adalah orang-orang dari keluarga Xiao, bahkan jika jurang di depan mereka adalah jurang, mereka akan melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Xiao Yan telah pergi, dia secara alami memiliki rencananya, dan dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati ribuan pasukan koalisi ini, tetapi dia harus mengulur waktu untuk reinkarnasi ketiga wanita itu, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia harus membangun tembok yang megah untuk menutupinya. Pertempuran ini tidak hanya untuk laut reinkarnasi, tetapi juga untuk cinta dan perlindungan. Dong dong dong. Setelah tindakan Xiao Yan, awan jahat di atas lautan reinkarnasi tampaknya merasakan bahwa seseorang mendekat, dan di bawah kendali kekuatan tertentu, mereka mulai melonjak dengan aneh. Bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera keluar dan datang. Aduh, satu demi satu tangisan menyedihkan, senandung, dan suara-suara marah berkumpul, terdengar sedikit demi sedikit dari awan jahat. Suara menderu yang mengejutkan seperti itu awalnya adalah semacam siksaan, pada saat suaranya bergema di langit, di dalam seluruh laut reinkarnasi, makam reinkarnasi dari pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh ke dalam reinkarnasi tertidur, dan ribuan luka dengan mudah ditusuk oleh mereka. 100 lubang. Itu adalah badai yang sangat jahat, dan bahkan pada malam kedatangannya, fluktuasi yang menggetarkan hati seperti itu meletus. Laut Samsara, yang baru saja ditempati oleh ras jahat dari luar wilayah, sekarang akan menghadapi badai berdarah yang nyata, bahkan jika mengalahkan lawan, Laut Samsara setelah bencana seperti itu akan benar-benar tidak dapat dikenali. Kekuatan jahat naik, dan langit dan bumi yang telah terinfeksi tidak akan memiliki nafas kehidupan. Hujan kejahatan akan memusnahkan di sini, menelan dan melenyapkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan reinkarnasi, dan melemahkan kekuatan keseluruhan dunia 1000 besar. Kecepatan Xiao Yan semakin cepat, dan cahaya yang dilepaskan oleh api suci di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menjadi redup. Seluruh tubuh gelap gulita, seolah-olah berada di zona malam abadi yang nyata, tidak ada waktu, tidak ada energi surga dan bumi, dan hanya ada keheningan tanpa akhir. Kaisar jahat berkaki 100, muncul, aku tahu kamu ada di sini. Ketika tubuhnya benar-benar tenggelam dalam kehampaan awan jahat yang gelap, Xiao Yan sedikit lega, dan segera menutup matanya, menghadapi kejahatan dengan nada datar. Langit dan bumi memanggil. Harus kukatakan, aku mengagumi keberanianmu. Saat suara Xiao Yan jatuh, di dunia awan yang redup, kerangka besar yang terbungkus cahaya merah darah berdiri di kehampaan, perlahan memutar tubuhnya, membuat suara yang menusuk. Itu adalah kerangka kelabang merah darah. Di bawah tubuh besar, ada tawa yang mirip dengan wanita manusia. Pada saat ini, tawa ini menusuk jiwa Xiao Yan seperti dewa kematian, menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Memasuki lapisan awan jahat, kamu harus memotong atau menahan kendali kaisar jahat berkaki bayi terhadap hujan beracun dan menghentikan hujan beracun agar tidak datang. Dalam benak Xiao Yan, dia masih mengingat perintah terakhir dari Dewa Mayat Hidup, jadi berharga kecerdasan, rupanya itu baru ditemukan setelah pengalamannya 9 kematian. Kekosongan mulai melonjak. Begitu raksasa seperti itu muncul, tubuhnya berputar, seolah-olah dia telah mengeluarkan semacam sihir iblis.
Makhluk hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat tertidur di kehampaan, dan sejumlah besar makhluk jahat berkumpul di sini, seperti belalang di seluruh langit, kemanapun mereka lewat, tidak ada rumput yang tumbuh, dan bahkan kehampaan terkikis. Ada semburan suara keras yang digerogoti olehnya dalam kehampaan, tubuh kelabang besar terlindung olehnya, dan tetesan air hujan muncul dari kehampaan yang digerogoti. Aku juga mengagumi keberanian dan keberanianmu. Melihat orang yang paling kuat di Saint Clan, mata Xiao Yan sangat serius, bahkan jika pihak lain tidak mengeluarkan nafas, seperti ini, sehingga tubuhnya bergetar, dan bahkan jiwanya memancarkan ketakutan tak berujung yang tak terhitung jumlahnya. Di tubuh besar Kaisar Jahat 100 kaki, ada racun jahat yang tak terhitung jumlahnya yang melekat padanya. Melalui tubuh yang suram dan cairan, orang dapat samar-samar melihat bagian tengah tubuh. Ada singgasana kerangka yang terbuat dari kerangka berwarna darah tulang ditumpuk di atasnya dengan napas berwarna darah. Kaisar Jahat 100 kaki, bahaya tersembunyi terbesar dari bencana laut reinkarnasi ini. Dan di samping kerangka berwarna darah seperti itu, ada altar air, cairan di altar air keruh, dan itu sama menakutkannya dengan racun yang mematikan. Ini adalah seluruh hujan beracun, bahkan jika ukurannya hanya beberapa meter, tetapi jika itu benar-benar digunakan untuk datang ke sini, seluruh reinkarnasi akan benar-benar hilang. Beri aku sumber api suci di tubuhmu, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkanmu mayat utuh. Kerangka kelabang besar melonjak, dan seluruh kekosongan bergema dengan suara menggerogoti yang tak ada habisnya. Tentara mengerikan yang dibentuk oleh jutaan racun jahat sudah cukup untuk menahan Xiao Yan di sini sepenuhnya. Hanya bergelombang, itu seperti gunung yang tak tertahankan, terus-menerus menekan kekuatan Xiao Yan, mencoba menggerogoti semua vitalitas Xiao Yan sedikit demi sedikit. Tarik pasukanmu dari wilayah dakianku, mungkin kita tidak akan bisa membunuh mereka semua. Menghadapi penindasan yang begitu parah, Xiao Yan perlahan membuka matanya, tetapi di masa lalu, pupil yang agak gelap benar-benar muncul saat ini. Ada gelombang niat jahat yang keras. Dia benar-benar pria yang pendiam, dengan temperamen yang sama dengan keabadian lama keluarga Xiao Mu. Tapi keturunan keluarga Xiao yang bisa berbicara secepat yang dia bisa, sekarang dia tidak bisa melindungi dunia ini. Pertama kali, dalam perang, Anda telah mengorbankan banyak pria yang kuat untuk melindungi dunia ini, dan sekarang bahwa laut dari samsara hancur, apa yang Anda berjuang dengan kami? 100 berkaki kaisar jahat yang duduk menyeberang di atas tahta dalam tubuh kerangka kelabang tersenyum. Ingin memutuskan hubungan antara dirimu dan hujan beracun yang telah kamu rencanakan dengan matang ini. Sangat aneh. Sekarang semuanya sudah siap, selama hujan beracun ini datang seperti yang dijanjikan, seluruh laut samsara akan hancur total di sini. Keberadaan tubuh beracun kelabang adalah penghalang pertahanan alami, yang membuat tingkat reinkarnasi 9 lapis setengah langkah tak terkalahkan. Bagaimana dengan keturunan suku Xiao, penguasa dari Endless Flame Alliance? Kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, bahkan dengan berkah dari api suci, bahkan tubuh kelabang yang beracun tidak dapat dikalahkan, apalagi menghadapi dirinya sendiri secara langsung. Apakah itu Xiao Yan atau makam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di lautan reinkarnasi? Tidak perlu melakukannya sendiri, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyebarkan air beracun di altar air, dan hujan beracun akan jatuh sepenuhnya, dan dunia ini akan langsung menjadi sebidang tanah yang nyata. Tanah tandus pada saat itu, semua suara yang ada di lautan reinkarnasi akan mati. Dan dia adalah pahlawan terbesar yang telah memberikan kontribusi besar kepada suku-suku jahat di luar dunia, dan hadiah yang dia terima sama saja dengan membantunya melangkah ke reinkarnasi 9 kali lipat yang sebenarnya, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Huhuhu, nada mencibir menyebar, dan angin hitam pekat yang tersisa mencambuk kekosongan tanpa ampun. Bahkan jejak terakhir api suci di tubuh Xiao Yan benar-benar ditelan oleh pasukan serangga beracun, kembali ke kegelapan. Tubuh kelabang beracun itu masih memutar tubuh besarnya. Tampaknya kelompok jutaan kekuatan jahat ini dikendalikan oleh tubuh, tetapi mengetahui situasi ini, Xiao Yan tidak ada hubungannya sekarang, belum lagi tubuh kelabang yang beracun. Tingkat kekokohannya, sejuta pasukan serangga beracun saja membuat Xiao Yan terkekang. Tidak lama kemudian, tubuh kelabang membuat suara sihir yang sangat keras lagi, dan lingkaran gelombang jahat berkedip-kedip di antara dunia, mencoba meluncurkan dampak terakhir pada Xiao Yan. Setelah hujan beracun di altar air, masih ada pasukan kejahatan yang sangat besar, apalagi laut reinkarnasi. Jika orang ini dibiarkan sendirian, saya khawatir satu dunia akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Tidak berdaya. Tidak, karena masih ada iblis di dalam tubuh, dan dua cara membunuh para dewa adalah pilihan terakhir. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat dunia gelap di depannya.
Pasukan serangga beracun begitu padat sehingga berubah menjadi gurun kematian yang gelap. Gurun kematian berlalu, dan kehampaan hancur dan runtuh. Tampaknya bahwa itu adalah akhir dari kiamat, lihat di bawah. Jika manusia melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, saya khawatir mereka akan dihantui oleh mimpi buruk sepanjang hari, dan keputusasaan yang hampir mencekik tidak memiliki tempat untuk melampiaskan. Alasan mengapa Xiao Yan berani melangkah ke tempat ini bukan karena keberanian besar untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain, tetapi karena iblis, karena perlindungan. Dunia sudah sakit. Sejak akhir Perang Dunia Pertama, keluarga Xiao jatuh sakit setelah menghilang tanpa alasan yang jelas. Pola dunia seribu besar bukan di tangan orang-orang yang tercerahkan, tetapi di tangan mereka yang adalah tentara bayaran. Karena dunia sudah sakit, mengapa Anda perlu mengasihani orang lain? Yang perlu Anda lakukan hanyalah membunuh tanpa akhir. Tampaknya pada saat ini, hanya pembunuhan tanpa akhir yang dapat mengisi kemarahan di hatinya. Munculnya kekuatan iblis sedikit demi sedikit menyebabkan pikiran dan pikiran Xiao Yan disesatkan secara kebetulan, tapi itu tidak masalah. Garis keturunan iblis, yang telah lama terdiam, sekali lagi mulai mendidih dan mulai terbakar dalam postur yang kuat. Kecemerlangan iblis sekali lagi turun ke dunia yang redup ini. Kali ini, pancaran iblis tidak lagi ingin tahu tentang dunia seperti bayi, tetapi lebih seperti anak yang lucu dan nakal, penuh dengan kemarahan dan keserakahan yang ekstrim. Cobalah untuk melenyapkan dan melahap dunia ini. Quote hari ini, tanya Mario Teguh aja ya John.